hanya jualan offline saja. Sekarang kita akan sama-sama bagaimana membuat konten digital yang cocok untuk kita sebagai perempuan pengusaha. Gimana sih cara buat copywriting, foto, dan juga video yang tentunya bisa menarik hati para pembeli. Seperti itu. Oke, Bunda, nanti disiapkan alat tulisnya dan disiapkan pertanyaannya. Nanti di akhir webinar, ini Mas El akan memilih 3 penanya terbaik dan akan mendapatkan gimmick menarik dari program. Dan jangan lupa nanti isi absennya yang akan di-share setiap 10 menit sekali di chat box. Jadi tidak perlu khawatir, wah mana nih absennya belum ada. Tidak perlu khawatir Bunda ya, monggo disimak terlebih dahulu webinarnya dan diikuti nanti akan di-share setiap 10 menit sekali. Oke, jangan lupa juga untuk merename namanya dengan format nama dan kelas. Nah, supaya semakin afdol, ini saya mau mengundang Mbak Atia Sari Marcella sebagai Program Manager untuk memberikan sambutan nih Bunda. Pada Mbak Atia, dipersilahkan. Iya, terima kasih Mbak Ani. Halo Mas El, halo teman-teman perempuan UMKM semuanya. Apa kabar nih? Coba yang ada di sana, boleh kasih react dulu nggak nih? Dadah-dadah gitu. Iya, kita ketemu lagi ya bunda-bunda semua. Jadi kita sekarang ada di kegiatan pendampingan digital branding dan marketing. Jadi mungkin teman-teman semua tahu ya kalau misalnya sekarang ini digital marketing itu salah satu strategi dari program ya untuk dapat membantu meningkatkan pemasaran produk bunda-bunda semua gitu kan supaya dapat bersaing secara luas di era digital. Nah, tujuannya apa nih? Kalau dari kami, tujuan utamanya itu untuk memberikan akses pendampingan kepada teman-teman semua terkait nih ya, khususnya di pemasaran digital, khususnya pembuatan konten digital. Jadi ada foto, produk, jasa usaha, copywriting, desain gitu ya, iklan digital, dan juga mendorong kolaborasi dan sinergi antara Mexico Indonesia gitu ya, program Seed for Women dan juga mitra-mitra kita. Nah, dalam hal ini hari ini kita berkesempatan nih difasilitasi oleh Mas El dari Institut Asia. Nah, hasilnya nih, semoga dari hari ini sesinya teman-teman semua itu dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya terkait digital marketing. Terus juga teman-teman semua ini jadi bisa nih bikin copywriting, foto gitu ya, konten iklan digital yang sesuai sama usahanya masing-masing. Terus juga dapat kalau udah diproduce, diapain nih kalau udah diciptakan apa nih gitu kan ya harus di share. Jadi itu nanti hasilnya teman-teman semua setelah membuat foto yang cantik, apa namanya content writing yang menarik, itu harapannya nanti bisa di-share ke semakin banyak orang dan dikenal produk-produknya juga ke lebih banyak lapisan masyarakat lagi. Seperti ya bunda-bunda ya. Nah ini tanpa berlama-lama, saya juga mengucapkan terima kasih lagi ke teman-teman semua dan juga Mas El khususnya. Jadi semoga hari ini lancar, tidak ada yang hilang-hilang sinyalnya ya, biar bisa fokus gitu kan. Nah ini terima kasih, saya kembalikan lagi ke Mbak Ani. Terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak Atia. Oke, kita sapa Mas El nih sekarang. Mas El, gimana Mas El? Apa kabarnya? Halo, Sehat ya Mas? Alhamdulillah keadaannya masih sehat-sehat dan semoga kita semua selalu sehat-sehat dan baik-baik selalu gitu ya. Alhamdulillah. Ya Mas El, kita ketemu lagi sejak terakhir kita webinar bulan Oktober ya. Ya, betul betul. Saya masih ingat nih sebenarnya kemarin waktu dihubungi teman-teman dari ini ya, teman-teman dari fasil-fasilnya Seed for Women itu, waduh bisa enggak ya gitu ya. Tapi lihat semangatnya bunda-bunda untuk belajar itu akhirnya wah kayaknya harus bisa-bisain deh gitu. Terima kasih Mas El. Ya, jadi ini Bunda dan Sister peserta Siswomen sangat luar biasa nih Mas antusiasmenya. Oke, baik Mas El. Bunda-bunda monggo disimak baik-baik pemateri kita, disiapkan alat tulisnya dan dicatat nih pertanyaannya di chat box. Nanti akan dipilih beberapa pertanyaan. Pertanyaan terbaik nanti akan mendapatkan gimmick di akhir Zoom ya. Gitu. Baik kepada Mas El dipersilahkan.
Oke, terima kasih Mbak Ani, terima kasih untuk teman-teman semuanya gitu ya. Akhirnya kita ketemu lagi setelah kemarin mungkin di bulan Oktober sempat ketemu sama saya. Mungkin secara garis besar kali ini saya tadi mungkin sudah disampaikan bahwa kita belajar tentang kalau kemarin ya di bulan Oktober kita belajar atau sedikit saya kasih pemanasan tentang digital marketing secara global. Nah, mungkin kali ini saya akan sedikit lebih detail. Pertama bahas tentang copywriting, kedua content creating, sama yang ketiga nanti kita akan sedikit ngomongin apa sih yang bisa kita lakukan untuk sedikit tips-tips untuk memaksimalkan sosial media kita. Nah, cuma di pertemuan yang kali ini mungkin saya akan lebih banyak ngomongin tentang copywriting karena kalau kita bilang copywriting itu merupakan salah satu ini ya nyawa. Jadi menurut saya itu copywriting ini salah satu kalau saya bilang itu nyawa dari sebuah konten. Kadang memang konten itu dengan copywriting yang bagus itu akan lebih powerful gitu loh. Untuk konten dengan copywriting yang bagus itu akan lebih powerful. Makanya kita bilang salah satu nyawa dari konten itu adalah copywriting. Nanti mungkin sedikit nyambung tentang foto produk. Cuma kayaknya kalau foto produk ini karena memang kita ini ya bunda-bunda mungkin juga sudah sedikit banyak kemarin dapat materi-materi juga tentang foto produk. Nah, kali ini mungkin saya nggak terlalu teknis kalau untuk foto produk, terus nanti lanjut tentang video. Karena kemarin waktu saya pelatihan yang offline di Institut Asia Malang itu banyak teman-teman, banyak kakak-kakak, bunda-bunda itu yang request, Mas gimana kalau kita belajar tentang pembuatan video yang untuk pemula gitu ya. Kalau kita ngomongin video itu biasanya kan mindsetnya harus ini ya, wah wes ribet gini-gini. Tapi sebenarnya kita itu bisa membuat konten video yang sederhana dengan alat-alat yang ada, yang kita miliki ya. Contoh pakai HP. Nah mungkin saya izin share screen dulu. Apakah ini sudah kelihatan ya untuk share screen saya? Ya, sudah terlihat, Mas El. Oke. Oke, jadi sebentar saya tak ini dulu ya. Tak rubah. Oke, jadi seperti yang saya sampaikan di awal, jadi mungkin kali ini kita akan belajar tentang pertama copywriting. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal, copywriting merupakan kalau kita bilang itu salah satu ini ya. Sorry, kok hilang. Oh, saya stop sebentar. Oke, mohon maaf ini ada sedikit kendala tadi. Oke, mungkin kita lanjut aja tentang copywriting. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal bahwa kalau kita ngomongin copywriting ini adalah salah satu faktor yang menurut saya itu sangat penting dalam sebuah konten. Biasanya saya sama tim saya di Institut Asia Malang sebelum ini ya, sebelum eksekusi sebuah konten paling ya, pertama kali yang kita pikirkan adalah masalah copywriting-nya. Jadi nanti kontennya kayak gimana, kita ngomong apa, pesan apa yang mau kita sampaikan. Jadi kita melakukan riset-riset untuk membuat sebuah copywriting. Nah, itu kalau teknis sesungguhnya. Nah, mungkin nanti di sini untuk bunda-bunda saya kasih simpelnya kalau kita pengen bikin copywriting tuh kayak gimana. Nah, ini nggak usah kenalan lagi karena mungkin kemarin juga sudah dikenal. Waktu pertemuan pertama kita sudah sempat kenalan, terus tadi juga sudah sedikit dikenalkan sama Mbak Ani ya, jadi nggak usah terlalu kenalan terlalu detail. Intinya saya masih sama seperti yang kemarin ya, saya Elif atau kalau di kampus Asia dipanggil Mas El. Nah, saya di Institut Asia Malang itu kalau teman-teman nyebutnya itu di ini ya
ya tukang konten, tapi kalau bahasa kerennya itu kayak kreatif director. Jadi sing ngurusi segala hal mulai ide-ide kreatif sampai eksekusi konten yang ada di Institut Asia Malang. Dan ada beberapa kesibukan-kesibukan lain yang saya lakukan juga. Aktif konten juga saya, kalau mau di-follow monggo Instagram sama TikTok saya, kalau enggak juga enggak apa-apa, karena sebenarnya di Instagram sama TikTok saya itu isinya full jualan. Jadi spill-spill jualan. Tapi kalau memang kakak-kakak atau bunda-bunda di sini mau follow juga enggak apa-apa. Mungkin kalau mau tanya-tanya nanti, misal nih dari materi yang saya bahas ini perlu didetailkan, nanti boleh kalau mau tanya-tanya via Instagram atau TikTok saya itu. Nanti mungkin saya buatkan video-video di situ kalau memang ada yang bertanya seputar copywriting, content creating, dan lain sebagainya. Nggak usah lama-lama, mungkin saya pengen sedikit bahas dulu kenapa copywriting itu kok penting gitu ya. Nah, di awal saya mengatakan copywriting itu adalah nyawa dari sebuah konten. Dengan copywriting yang bagus, kita bisa menyampaikan pesan yang luar biasa tentang produk kita. Nah, contoh, copywriting ini hampir digunakan oleh semua produk-produk yang menurut saya itu penjualan, dan copywriting yang bagus ini dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar, bahkan perusahaan-perusahaan yang penjualannya sangat luar biasa. Contoh ginilah, kita pasti akan, saya ambil contoh, kalau teman-teman ini ya, kakak-kakak, bunda-bunda, lihat ini ya, lihat sebuah produk. Di sini mungkin saya pengen ngasih sedikit contoh tentang bedanya copywriting dan writing. Jadi copywriting itu nggak sekedar nulis, tapi di situ ada pesan-pesan yang memang kita sampaikan. Contoh, ini kalau saya kasih sebuah kasus adalah yang digunakan oleh, contoh ini PT Tolak Angin lah. Tolak Angin itu kan sebenarnya kalau kita ngomong bahasa formalnya itu dia bisa nulis bahwa cara jualannya adalah, ini adalah produk kami ini adalah solusi untuk Anda yang masuk angin. Jadi minumlah tolak angin. Tapi kenapa dia nggak pakai kata-kata seperti itu, tapi dia lebih memilih menggunakan kata-kata orang pintar minum tolak angin. Ya karena memang di situ dia paham segmen marketnya kayak gimana, terus pesan apa yang pengen ditonjolkan, kayak gitu-gitu. Nah itu makanya dengan copywriting yang bagus, orang itu jadi lebih ingat. Contoh kalau saya sendiri, mungkin kakak-kakak, bunda-bunda di sini juga sama ya, daripada kita mengingat kata-kata yang solusi masuk angin, minum tolak angin, kita akan lebih ingat, lebih mudah ingat, lebih paham dengan kata-kata orang pintar minum tolak angin. Dan dengan kata-kata orang pintar minum tolak angin ini, segmen market kita jadi naik. Jadi merasa orang-orang yang pintar-pintar itu ya, jadi orang-orang yang pintar-pintar, orang-orang itu malah, oh berarti aku kalau pengen dikenal sebagai orang pintar, berarti kalau pas masuk angin berarti aku harus minum tolak angin. Nah contoh copywriting simple tuh kayak gitu. Terus Gojek ini dia pakai copywriting atau pakai contoh tagline-nya itu adalah pasti ada jalan. Padahal sebenarnya kalau kita mau pakai bahasa yang biasa gitu ya, bahasa yang orang-orang itu tidak perlu mikir, itu kan solusi transportasi segala kondisi. Tapi orang ngingetnya itu, ya itu bukan berarti salah sih gitu loh. Cuma kalau diinget-inget itu enggak enak gitu loh. Jadi itu bedanya copywriting dan writing. Jadi kita membuat copywriting itu enggak sekedar nulis apa deskripsi produk kita, tapi kita juga di situ ada sentuhan seninya supaya orang itu lebih ingat, lebih mudah ini ya, lebih mudah disimpan di kepala kita. Terus ini kayak kemarin saya cari-cari riset, misalnya kita pengen jualan kamera. Nah, kalau kita pakai bahasa yang kaku-kakuan, sekedar nulis caption, sekedar nulis konten, sekedar nulis storytellingnya, kita bisa pakai kata-kata kamera terbaru dengan sensor 43 megapiksel. Kamera ini bla 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 bla. Nah, bisa seperti itu enggak salah, cuma didengar nggak enak gitu. Didengar nggak enak, terus susah diingat. Nah, maka akhirnya dari yang sebelah kiri itu ya, dari yang satunya itu kalau kita ubah jadi copywriting, kita bisa pakai modeling kata-kata karena ingatan bisa hilang. Jadi intinya ono seninya gitu. Jadi kalau kita ngomong copywriting itu ada seninya. Ini di seminar saya yang sebelumnya, di webinar saya yang sebelumnya sudah saya bahas. Contoh kalau waktu itu saya jualan SSD, itu daripada kita pakai yang formal, yang ini ya, yang kaku-kaku. Jadi copywriting itu karena ada seninya. Jadi kita tidak bisa kaku-kakuan. Contoh cuma mendeskripsikan suatu produk, tapi di situ ada seni menulisnya gitu ya. Jadi kayak gitu teman-teman. Contoh
Tapi untuk membuat copywriting yang bagus itu perlu proses. Jadi nggak sekali bikin langsung jadi, itu enggak. Contoh sendiri di Institut Asia Malang sendiri, saya itu pernah bikin berbagai macam tagline atau ini ya copywriting, tapi akhirnya ya yang paling jadi, yang paling gampang diingat adalah yang sekarang. Jadi Institut Asia Malang itu sekarang punya tagline namanya kuliah asik kekinian gitu. Nah, tapi saya sampai muncul kata-kata itu sebenarnya butuh proses. Dulu pernah Asia itu pakai yang namanya PASTI, profesional, aktif, smart, tak, dan inovatif. Wah, ini kelihatannya keren gitu ya. Kampus Asia apa kampus PASTI? PASTI itu apa? Orang lupa gitu ya, karena terlalu panjang, nggak simple. Nah, PASTI, profesional, nah susah orang gitu. Terus pernah juga kita pengen, wah kayak keren pakai kata-kata learning beyond classroom. Ini kan supaya apa? Supaya kelihatan eksklusif, kita go internasional, internasional banget. Cuma itu juga susah banget diingat orang. Nah, akhirnya kayaknya perlu kita tinjau ulang, dan akhirnya yang sekarang yang paling gampang diingat orang adalah kita pakai kata-kata kuliah asik kekinian. Jadi sekali lagi saya garis bawahi bahwa copywriting itu tidak sekedar nulis, tapi dengan copywriting yang bagus kita bisa ngasih sebuah pesan yang luar biasa. Ini saya sebenarnya ada video, tapi kok nggak ada suaranya ya? Bentar. Apakah di sana ada suaranya? Suaranya Oh, belum terdengar, Mas El. oke. Saya stop dulu. Kayaknya saya tadi share-nya belum with sound. Nah, ini saya share pakai sound system. Oke. Kayaknya udah, ini coba tak play lagi. Masih belum, Mbak ya? Udah. Ada suaranya? Ada Mas El. Udah ada. Jadi kemarin saya nemu sebuah video yang menurut saya itu menarik. Video pertama ini tentang copywriting juga sih. What did you do to my sign? I wrote the same, but in different words. Thanks, love. Nah, jadi ini ya. Jadi sebenarnya pesan yang pengen ditonjolkan dari video ini tuh kata-kata ini loh. Ini adalah tadi di awal si bapak yang minta-minta tadi kan ngomong bahwa saya buta, saya butuh bantuan. Dengan kata-kata seperti itu orang yang respect tuh dikit banget gitu ya. Nah, tapi dengan ketika ada wanita yang datang tadi terus kata-katanya dirubah, it's a beautiful day. Jadi ini adalah hari yang sangat cantik. Ini adalah hari yang sangat, dan saya tidak bisa melihat itu. Ternyata orang lebih tersentuh emosionalnya. Jadi kemarin waktu aku melihat video ini, waduh ini kok video ini cukup menarik juga ya. Ini adalah the power of copywriting, kekuatan sebuah copywriting. Karena dengan karena copywriting itu gini ya, dengan kalimat yang tepat. Jadi fungsi copywriting itu dengan kalimat yang tepat itu dapat memberikan cerita yang atau pesan yang berbeda. Jadi contoh di video tadi, dan itu juga saya rasakan juga sih. Jadi menurut pengalaman saya beberapa kali bikin konten itu ada juga ketika kita bikin konten itu copywriting-nya tepat, itu ternyata mereka lebih diminati orang daripada kita cuma sekedar ini ya, sekedar bikin konten yang asal-asalan. Nah, tadi saya ngomong tentang emosional gitu ya. Nah, ini tentang sentuhan emosional dari video tadi. Saya ngomongin tentang sentuhan emosional bahwa salah satu
orang salah satu yang pengen ditonjolkan dalam video tadi kan sentuhan emosionalnya gitu, bahwa dengan kata-kata yang lebih menyentuh emosionalnya orang itu ternyata orang lebih respect dan lebih mau ngasih daripada kita cuma pakai kata-kata oh tolong bantuan aku. Ini mungkin ini juga sama dengan ketika kita jualan produk. Jadi sama dengan kita jualan produk. Jadi kadang kita itu harus memberikan cerita-cerita tertentu supaya orang itu tersentuh emosionalnya daripada, "Woi, kamu beli yo sini produkku bagus, ini produk luar biasa." Makanya kalau kakak-kakak dan bunda-bunda lihat di sini atau pernah beberapa kali lihat FYP TikTok, ini yang lagi musim saya lihat itu adalah owner skincare gitu ya. Owner skincare ini sering banget mereka bikin konten storytelling yang awalnya dia dulu orang susah, akhirnya gini, sampai akhirnya dia nyoba bisnis skincare. Bisnis skincare naik turun karena ada ini. Akhirnya cerita masalah, akhirnya wah sekarang aku sukses bisnis skincare. Jadi banyak orang yang lebih suka dengan modeling yang seperti itu. Makanya karena ini memang ini sudah prinsip dasar dari marketing. Jadi kalau kita ngomong marketing, ini ada bapak marketing namanya Mas Philip ya. Nama lengkapnya Philip Kotler. Jadi kalau kita di kampus-kampus yang penelitian S1, S2 gitu yang berbau-bau marketing pasti muncul teori-teorinya orang ini. Nah, di sini ada 4 faktor utama yang mempengaruhi keputusan pembelian itu. Salah satunya adalah yang paling bawah itu adalah aspek psikologis. Jadi ono budaya, ono sosial, ada kepribadian, ada juga psikologis. Tapi untuk era saat ini memang yang paling powerful itu adalah aspek psikologis. Makanya kadang dalam marketing orang-orang itu sebisa mungkin ini ya yang disasar itu adalah aspek psikologisnya. Karena kalau aspek budaya ini sudah lama lah, orang-orang sudah tahu semua. Contoh kalau kita jualan produk di Indonesia, karena Indonesia ini mayoritas kita ngomongnya Muslim, otomatis kita juga harus jualan produk-produk yang sesuai dengan mayoritas. Sosial juga gitu, kebudayaan pribadi juga gitu. Tapi saat ini yang paling powerful adalah aspek psikologis. Makanya kita harus belajar yang namanya copywriting tadi. Contoh, kemarin ada teman saya tuh ya, sekarang itu kan zamannya FOMO gitu ya. Jadi ada tren orang, kalau belum misalnya saya itu punya teman di kampus tuh, dia itu merasa hidupnya bermasalah ketika di Malang itu ada tempat baru ya, misalnya kafe, tempat nongkrong, ataupun tempat makan, ataupun tempat wisata. Kalau teman-temannya sudah pada main ke situ, sudah pernah story-story di situ, sudah pernah pamer ke tempat itu dan dia belum melakukan hal yang sama, itu merasa hidupnya itu terganggu. Jadi ada sentuhan, ada hal-hal seperti itu. Nah, itu yang kena psikologisnya. Makanya sekarang itu kalau kita ngomong kita jualan produk itu juga harus punya cerita yang bisa menyentuh psikologisnya orang. Nah, ini tahapan-tahapan copywriting, cuma nggak akan terlalu saya bahas. Ini mulai dari persiapan, misalnya kalau untuk membuat copywriting yang bagus, kita harus tahulah product knowledge kita. Product knowledge kita itu kita bisa ini ya. Persiapan itu meliputi kayak ini ya, mempelajari product knowledge dan lain sebagainya, terus pengaturan, penulisan, review, edit, ini sudah saya bahas di webinar kemarin. Terus ini beberapa metode dalam copywriting ini juga sudah saya bahas kemarin, karena ini kita waktunya singkat, cuma 80 menitan, ini juga nggak usah terlalu saya bahas. Mungkin nanti bisa dipelajari sendiri gitu ya, karena kayak metode AIDA, ini ya metode PAS, metode BAB, ini nanti mungkin slide-nya juga saya share, jadi bisa dipelajari sendiri. Intinya kalau dari saya, biasanya paling mudah copywriting itu kalau memang mau pakai metode-metode ini adalah pakai yang PAS atau PAS dan BAB. PAS itu artinya problem, agitation, dan solusi. Jadi kita cuma cerita masalahnya itu apa, kita langsung memberi hasutan, mempengaruhi orang untuk membeli produk kita, dan solusinya apa. Contoh di sini kemarin waktu yang offline kemarin ada bunda-bunda yang produknya itu kacang, camilan gitu ya. Kemarin banyak yang produk-produknya itu camilan. Contohnya problemnya apa? Orang mengalami masalah apa dengan camilan itu? Nah, contoh adalah misalnya nonton TV di musim hujan nggak asik nih tanpa camilan. Nah, camilan yang sehat dan ramah di kantong adalah ini, solusinya adalah beli, contohnya kayak gitu. Nah, ini itu metode PAS. Jadi metode PAS itu adalah kita ngomongin problem, jadi kita nyari-nyari masalah apa yang bisa
cari-cari masalah yang bisa disolusikan, yang bisa diselesaikan pakai produk kita. Contoh tadi, masalahnya orang nonton TV itu nggak asik kalau nggak ngemil. Solusinya apa? Ya ngemil lo produkku, kayak gitu. Nah, kalau BAB itu biasanya adalah before, after, dan bridge atau jembatan. Jadi sebelum pakai produk ini seperti apa, setelah pakai produk ini seperti apa. Jembatannya apa? Ya jembatannya adalah produk yang dimiliki tadi. Biasanya itu lebih banyak dipakai untuk produk-produk kecantikan, skincare, atau kayak gitu-gitu. Tapi kalau makanan, terus pakaian, dan lain sebagainya, itu adalah pakai metode PAS. Nah, ini sebenarnya ada video, tapi saya skip aja untuk mempersingkat waktu. Langkah-langkah membuat, ini ada 5 langkah membuat copywriting yang bagus. Jadi, yang pertama, pasti kita harus mengenali audiens. Audiens itu sama dengan target pasar kita. Jadi, kenali target audiens dulu sebelum kita membuat copywriting. Ibaratnya itu kalau kasarannya itu ya, sebelum membuat copywriting itu bayangkan seakan-akan aku itu mau ngomong sama siapa. Karena jangan sampai kita pengen bikin copywriting yang bagus, powerful, tapi kita nggak tahu target marketnya kita itu siapa. Itu malah nggak tepat sasaran nanti. Jadi yang paling awal sebelum kita membuat copywriting adalah mengenali target audiens. Jadi kita perlu mempelajari profil mereka dan apa yang mereka inginkan. Caranya gimana? Caranya bisa pakai metode-metode pertanyaan kayak gini. Contoh, pasti yang pertama adalah apa bisnis, teman-teman bisa jawab pertanyaan-pertanyaan ini, gitu ya. Jadi contoh yang pertama adalah apa bisnis saya dan apa yang saya jual. Jadi kita nggak mungkin bikin copywriting yang bagus ketika kita nggak tahu produk yang kita jual itu apa, keunggulannya itu apa, plusnya apa, yang butuh siapa. Nah, jadi yang paling penting itu adalah jawab dulu pertanyaan nomor 1 ini. Yang kedua adalah siapa yang membutuhkan produk saya. Nah, risetnya caranya kayak gini. Jangan sampai kita nanti salah target market. Kita jualan produk untuk mahasiswa, tapi kita pakai copywriting yang cocoknya untuk anak-anak atau orang-orang tua lah, gitu ya. Nah, yang ketiga adalah ciri-ciri spesifik mereka seperti apa. Misalnya umurnya berapa, mereka itu hobinya apa, itu kita perlu tahu. Nah, terus kira-kira kita bisa menemukan mereka di mana, gitu ya. Misalnya, nah ini nanti untuk mengatur bahasanya, karena antara satu daerah dengan daerah yang lain itu bahasa copywritingnya kita juga berbeda. Terus selanjutnya adalah kenapa mereka harus banget beli produk kita. Jadi kita itu akhirnya tahu, oh ini loh produkku itu, misalnya aku jadi customer, aku tuh pengen beli produk ini tuh karena ini. Jadi terus yang keenam adalah media apa yang bisa kita gunakan untuk mempromosikan produk kita. Karena contoh kalau kita ngomong media, sebenarnya banyak media promosi. Contoh kalau media digital aja lah. Kalau kita ngomong media digital itu ada yang organik, ada yang berbayar. Berbayar itu kita biasanya pakai Meta Ads atau Instagram, Facebook Ads gitu ya. Terus ada Google Ads, ada juga yang organik. Organik itu kita lewat sosial media marketing. Sosial media marketing ini pun juga kita harus pilah-pilah. Contoh kalau kita punya target pasar 40 ke atas, maka lebih cocok pakai Facebook. Kalau misalnya kita punya target pasar 25 sampai 35, 40, itu lebih cocok pakai Instagram. Tapi kalau target market kita itu benar-benar anak-anak yang masih muda, belasan tahun ya, 11 tahun, 12 tahun sampai di angka 30 tahun, itu kita lebih cocok pakai TikTok. Karena ternyata masing-masing media sosial ini punya pengguna masing-masing. Makanya kita sebelum membuat copywriting, kita juga harus mempelajari beberapa hal ini supaya copywriting kita itu tidak salah sasaran. Nah, yang kedua, yang tadi kita kan sudah paham nih, audiens kita itu ini. Yang kedua adalah bahasanya kita itu harus mudah dipahami. Jangan sampai kayak tadi awal-awal saya bikin copywritingnya Institut Asia. Saya pengen kelihatan Institut Asia Malang itu internasional banget, makanya saya pakai Go Beyond Your Limits with Institut Asia. Padahal sebenarnya kalau kita ngomong targetnya anak-anak Asia itu lebih banyak mahasiswanya adalah mahasiswa dalam negeri. Ya ada mahasiswa luar negeri tapi cuma 1-2. Makanya pakai kata-kata Go Beyond Your Limits itu kayak kurang untuk mereka. Nah, akhirnya kita rubah dengan kuliah asik kekinian. Yang kedua, kalau kita ngomong kasus ya, ternyata saya itu punya teman di Institut Asia Malang itu kan nggak hanya dari kota Malang, ada juga yang dari Malang Kabupaten. Malang kota dan kabupaten ini loh, sama-sama Malang, bahasanya itu loh sudah berbeda. Jadi bahasa kita itu
harus mudah dipahami dan sesuai dengan target pasar kita tadi. Itu yang kedua, langkah membuat copywriting yang bagus. Yang ketiga, contohnya adalah ini. Ini ya. Contoh kalau ini kemarin saya lihat sekilas, itu kemarin saya dapat promo ini ya dari Taman Safari. Nah, itu bahasanya ya untuk anak-anak karena target pasarnya adalah anak-anak. Contoh di situ hai tayo kayak gitu. Jadi bahasanya ini juga disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak. Yang ketiga, fokus pada manfaat. Itu ya. Dalam copywriting kita tidak hanya bisa fokus jualan. Jadi nggak harus jualan terus gitu ya. Nah, makanya tadi di awal kita juga ada metode copywriting yang ini ya, PAS atau PAS gitu ya. Problem, agitation, sama solving. Nah di sini ini salah satunya itu kayak bisa kita pakai di yang ketiga ini. Contohnya kalau kita ngomongin jualan itu kan nggak selalu kita harus hard selling terus. Kadang-kadang kita juga harus fokus pada manfaat dari produk kita. Jadi kita menonjolkan manfaat-manfaat pada produk kita. Jadi misalnya kamu mengalami masalah ini. Nah, kamu butuh produk ini karena produk ini punya manfaat untuk ini. Contohnya kayak gini lah. Ini kemarin saya lihat di MS Glow. Di MS Glow itu dia bikin konten tentang ini ya, atasi jerawat sensitif dengan ekstrak green tea. Ini lebih efektif. Jadi ini dia ngasih edukasi tentang fungsi-fungsi dari tentang ini ya, macam-macam jerawat. Jadi ternyata jerawat itu ada beda-beda gitu ya. Ada jerawat yang ini cocoknya pakai ini, jerawat ini cocoknya pakai ini. Jadi kadang kita harus copywriting-nya itu juga harus kayak gitu. Nah, terus yang selanjutnya ini yang salah satu yang paling penting dalam sebuah copywriting adalah headline. Headline itu adalah sesuatu yang bikin orang itu mau berhenti dan baca tulisan kita sampai selesai. Jadi ini namanya headline. Itu yang membuat orang, apa sih ini? Aku penasaran dengan ini. Itu namanya headline. Nah, ini sudah saya kasih contekan-contekan untuk headline ya. Nanti mungkin bisa dirubah, bisa disesuaikan juga kalau mau bikin copywriting-nya secara manual. Tapi setelah ini saya kasih contoh kalau kita mau bikin copywriting yang pakai AI. Tapi mungkin ini juga bisa dipelajari. Contoh ada beberapa headline yang kita bisa pakai. Contoh untuk CTA. Ini untuk orang supaya beli. Jadi setelah kita ini untuk hard selling ya. Jadi kalau teman-teman pengen hard selling bisa pakai headline kayak gini. Misalnya beli sekarang dapatkan gratis ongkir. Nah, baru nanti dijelaskan. Ini. Jadi headline itu adalah sesuatu yang membuat mereka harus berhenti dan baca produk kita. Dan membuat orang harus berhenti mau baca copywriting kita atau mau berhenti untuk nontonin konten kita sampai selesai. Karena sebenarnya kalau kita ngomong copywriting itu tidak hanya bisa difungsikan sebagai tulisan, tapi juga bisa digunakan sebagai voice over untuk kita bikin sebuah konten atau untuk suara lah gitu ya. Tapi asalnya dari copywriting. Contoh kan ada banyak orang-orang yang dalam pembukaan kontennya pakai beli 3 produk lebih hemat 30%. Baru dia ngomongin bla 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 gitu. Terus ada juga nikmati promo 70% untuk pembelian minggu ini. Khusus buat kamu-kamu yang saat ini lagi butuh produk skincare dari ini nikmati promo 70% untuk produk ini. Jadi contoh ini adalah headline atau serangan awal supaya orang-orang itu mau berhenti untuk baca dan atau dengerin konten kita sampai akhir. Nah, ini yang mode hard selling. Kadang kita juga boleh pakai pertanyaan. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu seakan-akan ya sebenarnya itu ini ya pertanyaan, tapi sebenarnya pertanyaan ini tuh nggak perlu dijawab gitu loh. Nah, contoh, kapan lagi bisa beli 1 gratis 1? Nah, kayak gitu. Jadi kapan lagi? Ini pertanyaan yang nggak perlu dijawab, tapi membuat orang itu berhenti. Apa sih gitu ya. Contoh lagi, tanggal tua, nggak ngaruh dong karena ada diskon dari ini bla 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 kayak gitu. Contoh bisa pakai metode-metode kayak gini. Lebih lengkapnya nanti dibaca sendiri. Bisa juga dengan model perintah kayak gini. Jangan lewatkan kesempatan menarik untuk mendapatkan produk. Nah, itu bisa juga model
perintah kayak gini, dan ada juga yang kayak seakan-akan berita. Jadi ono sing kadang kabar gembira telah hadir di Kota Malang, misalnya kayak gitu. Ini kan model-model berita headline nih. Atau juga model pakai kita ini ya, saya contohin menurut prediksi BMKG, Indonesia akan memasuki musim pancaroba. Maka dari itu untuk menjaga, misalnya gitu ya. Jadi kadang menurut prediksi BMKG, Indonesia memasuki musim pancaroba, maka dari itu untuk menjaga kondisi tubuh kita butuh ini ya, misalnya sari lemon, kita ngomong jahe, wedang, kayak gitu-gitu. Jadi disambung-sambungin dengan produk kita. Nah, itu contoh yang model-model berita. Jadi headline ini penting karena ini untuk istilahnya untuk membuat orang berhenti dan mau membaca ini kita sampai akhir. Terus yang kelima ini tips untuk membuat copywriting itu seperti yang saya katakan di awal, jangan hanya fokus pada iklan atau jualan. Kadang kita juga harus bikin gimmick-gimmick mengikuti apa yang lagi rame. Dan itu kita manfaatkan untuk copywriting konten kita. Contoh ini ya, kemarin saya lihat Malang Strudel pas kita lagi panas-panas ini ya. Cuaca ekstrim super panas gini gitu. Dia captionnya kayak gitu, cuaca ekstrim super panas gini emang agak-agak ya straddlers. Nah, sampai rasanya pengen beraktivitas di dalam air gak sih gitu ya. Ngadem dulu sambil makan strudel gelato. Selain bikin good mood, gelatonya juga bikin tubuh kita jadi adem. Jadi kadang itu kita nggak hanya fokus pada jualan, tapi kita juga harus mengikuti apa yang lagi in, dan copywritingnya kita itu juga kesannya ini kan kayak hiburan ya. Kayak hiburan tapi mengikuti apa yang lagi ngetren. Contoh kemarin Malang kan panas banget. Nah, seakan-akan apa? Iki gimmicknya adalah matahari ndek kene, Merkurius ndek kene, Malang itu ndek sini. Solusinya apa? Pakai Malang strudel gelato supaya hari-harimu jadi makin adem. Jadi itu contoh-contoh itu 5 hal yang perlu kita perhatikan dalam membuat copywriting. Nah, cuma untuk membuat copywriting yang teoritis tadi gitu ya, seperti yang saya jelaskan tadi, itu butuh proses. Gitu. Jadi itu butuh proses yang dipelajari, ada beberapa hal yang butuh proses yang cukup lama untuk mempelajari itu. Nah, untuk simpelnya sebenarnya kita bisa membuat copywriting itu dengan modal AI atau kalau kita bilang artificial intelligence. Jadi nanti kita tinggal ketik-ketik, tolong buatkan saya copywriting tentang ini, tolong buatkan ini itu sudah bisa dibantu gitu. Nah, contoh kalau kita ngomong AI, saya sebenarnya ada banyak AI yang bisa kita gunakan untuk copywriting. Contoh ada Copy AI. Nah, itu biasanya kita juga bisa ngasih perintah-perintah di Copy AI untuk membuat copywriting. Yang kedua, itu ada yang namanya Bing AI. Bing AI itu kayaknya di awal-awal itu kemarin sudah tak kasih contoh ya, gimana caranya bikin caption atau bikin copywriting pakai Bing AI. Sudah ada videonya juga di webinar saya yang pertama. Kalau saya yang sering saya pakai itu adalah ChatGPT, karena menurut saya itu adalah yang paling terkenal. Nah, analoginya kalau paling terkenal itu dia update-nya itu paling luar biasa daripada copywriting yang lain. AI yang lain ya. Jadi daripada AI copywriting yang lain. Jadi saya paling sering itu pakai ChatGPT. Tapi kakak-kakak dan bunda-bunda di sini nanti mau pilih salah satu dari yang ini enggak apa-apa. Cuma kalau saya memang paling sering bikin copywriting-nya itu pakai ChatGPT. Karena itu menurut saya paling powerful karena update-nya juga cukup oke. Sekarang sudah ada ChatGPT 4.0. Nah, itu bahkan bisa bikin gambar ya. Jadi kita bikin deskripsi, nulis perintah itu bisa bikin gambar. Nah, apalagi kalau untuk copywriting, nulis caption, bikin konten kayak gitu, ini powerful banget. Nah, itu. Nah, caranya gimana kalau pengen pakai ChatGPT? Nah, ini di sini sudah saya kasih tutorialnya. Mungkin nanti kalau slide saya mau dikasih enggak apa-apa karena memang hari ini kita keterbatasan waktu. Jadi nanti untuk tutorialnya yang ini bisa dilihat di ini ya slide saya. Sama kalau memang pengen tahu lebih jelas, masih bingung lihat slide, mungkin nanti boleh DM atau ini ya DM atau di Instagram atau di TikTok saya, nanti saya buatkan tutorialnya. Tapi intinya secara garis besar ya gampang banget kok, tinggal kita masuk Play Store. Nanti setelah masuk Play Store
kita cari ketik ya ChatGPT. Nah, setelah kita ketik ChatGPT, nah nanti teman-teman tinggal download, install. Setelah install kita login. Jadi kita login menggunakan akun Google yang sudah ada di HP kita. Setelah kita login, maka kita masukkan nama, masukkan tanggal lahir. Setelah itu kita tinggal ketikkan perintahnya di sini. Jadi kita tinggal ketikkan perintah di kolom message ini. Nah, nanti mungkin saya kasih contoh. Memang ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita copywriting-nya menggunakan AI. Contoh, karena ini artificial intelligence, jadi peran kita sebagai manusia itu juga harus cukup ini ya. Peran kita sebagai manusia cukup penting. Makanya tadi di awal saya ngomong bahwa paling tidak kita harus mempelajari apa produk kita, keunggulannya apa, dan siapa target market kita. Supaya nanti kalau kita bikin copywriting pakai AI, itu juga sesuai dengan target market kita. Jadi bahasanya itu enggak kaku, bukan bahasa robot gitu ya. Karena di sini ini ya, tips pertama kalau kita pengen bikin copywriting pakai AI itu perintahnya harus spesifik, harus jelas. Jadi tolong buatkan saya caption untuk ini. Itu harus jelas banget. Yang kedua, perlu diolah lagi supaya tidak kaku. Jadi setelah kita dapat jawaban, itu ya jangan hanya di copy paste, tapi ya rodok ditambah-tambahin dikit lah, supaya ada sentuhan emosionalnya kita. Gitu ya. Jadi diolah dikit supaya harus ditambah dengan sentuhan emosional. Nah itu contoh untuk pakai AI. Nah di sini juga saya sudah ketikkan perintah-perintah ya. Contoh ini mungkin saya kasih contoh aja. Sambil ini tak kasih contoh kalau kita mau pakai AI. Halo Mas Elif, waktunya tinggal 40 menit lagi ya. Oke, masih 40 menit ya. Nah ini contoh kalau saya mau pakai ChatGPT ya. Nah ini saya praktekin dikit. Ini saya prakteknya pakai laptop, cuma nanti kakak-kakak dan bunda-bunda di sini bisa praktekin pakai HP seperti yang saya saya share tadi di PPT saya itu ya. Nanti download aja. Nggak download juga bisa sih sebenarnya kalau langsung pakai Google nggak apa-apa. Cuma saya lebih suka lebih suka pakai aplikasi daripada kita di Google Chrome. Nah, caranya kayak gimana? Kita kasih perintah aja. Contoh buatkan saya. Ini saya ketikkan perintah buatkan saya caption untuk jualan apa ya? Enaknya jualan keripik aja lah karena kebanyakan keripik tempe lah karena Malang ini kan salah satu oleh-olehnya keripik tempe. Jadi ini saya ketikkan ini masih umum ya. Ini saya ketikkan umum perintahnya cuma gini. Saya yakin jawabannya ini nanti masih global banget. Nah, dia ngasih banyak opsi. Contoh, nikmati kelezatan yang renyah gurih dengan keripik tempe kami. Rasakan cita rasa tradisional yang tak terlupakan. Nah, ini kalau caption. Kalau kita ngomong copywriting, dia jawabnya juga lebih panjang lagi. Contoh, buatkan saya ini aja, saya buka yang baru, new chat, buatkan saya copywriting untuk jualan tempe keripik. Nah ini, buatkan saya copywriting untuk jualan tempe keripik. Nah ini dia langsung dibuatkan kayak gini sama dia. Jadi lengkap banget. Nah, langsung bilangnya rasakan kelezatan asli tempe dalam setiap gigitan. Nah, sambut sensasi. Nah, ini bahasanya kan masih ini banget ya, masih global banget. Nah, makanya tadi di awal kita harus bikin perintahnya itu jelas. Perintahnya jelas itu contoh kayak gini. Tambahkan
contoh lagi, misalnya target ini saya tambahi target market saya orang Malang, misalnya kayak gini, sama dia pasti akan dirubah sesuai dengan target market kita orang Malang. Nah, jadi dia sudah memasukkan sesuatu yang berbau Malang. Contoh, tempe keripik pilihan lokal diproses dengan cita rasa dari tempe terbaik khas Malang. Jadi sudah ada Malang-Malangnya gitu loh. Nah, misalnya, wah kok panjang banget. Ini juga kita bisa perintah ringkas menjadi 100 kata misalnya. Maka sama dia juga diringkas. Cuma menjadi 100 kata. Misalnya ringkas menjadi 50 kata. Maka sama dia juga akan diringkas lagi menjadi 50 kata. Jadi seperti ini hasilnya. Dari yang sepanjang ini bisa jadi 50 kata yang seperti ini. Kita bisa pakai fitur yang ada di ChatGPT. Jadi contoh hasilnya adalah tempe keripik Malang, kelezatan lokal, kenikmatan autentik. Tempe keripik pilihan Malang dengan cita rasa khas, cocok untuk acara lokal dan petualangan. Kemasan praktis, rendah lemak, tinggi protein, rasakan kelezatan tempe keripik khas Malang. Nah ini kan nggak ada ininya ya, nggak ada, ini cuma penjelasan aja. Nah biasanya kita kan perlu orang itu setelah baca ininya kita itu kayak gimana. Setelah baca, lihat kontennya kita, setelah baca captionnya kita itu disuruh ngapain orang ini. Nah kan ini belum ada. Nah kita bisa tambahkan lagi contoh, buatkan call to action. Nah contohnya kayak gini, call to action. Nah akhirnya kita kan bisa olah sendiri. Kita ambil yang atas plus yang bawah ini. Jangan lewatkan kelezatan lokal ini, dapatkan tempe keripik Malang sekarang. Jadi ada perintahnya. Nah, tapi ini kan ini masih terpisah-pisah gini ya. Untuk apa ya perintahnya? Perintahnya terpisah-pisah. Ini akan lebih bagus sebenarnya kalau kita itu bikin perintahnya itu lebih detail dari awal. Contoh, buatkan saya copy writing untuk jualan tempe keripik dengan target audiens di Malang. Umur mereka antara 15 sampai 30 tahun. Hobi mereka jalan-jalan. Hobi target audiennya adalah nongkrong di kafe. Oh, sorry, ini ada sedikit typo. Nah, jadi sama dia itu sudah langsung dibikinkan kayak gini. Rasakan kelezatan gurih dan renyah, tempe keripik khas Malang siap menggoyang, menggoyang lidahmu kayak gitu. Hai para pecinta nongkrong di kafe Malang, ingin nikmati camilan yang nikmat menyehatkan, tempe keripik kami adalah jawabannya. Dibuat dengan cita dari tempe pilihan, kami hadirkan cita rasa gurih, memikat, dan kelezatan yang membuat ketagihan. Kenapa harus memilih tempe keripik kami? Jadi ono alasan gini ya, ada alasannya autentik, rasa Malang, renyah dan gurih, sehat dan bergizi. Tapi ini kadang ya harus kita kurang-kurangi dikit. Nah, jadi contoh ini adalah kita bisa pakai AI seperti ini untuk pembuatan copywriting daripada kita harus manual ya. Jadi kalau kita manual pakai nulis sendiri itu kan biasanya bingung gitu ya, gara-gara mikir copywriting akhirnya nggak produksi. Nah, AI ini sangat bermanfaat untuk kakak-kakak dan bunda-bunda di sini yang memang baru memulai.
sambil belajar lebih banyak tentang teknis tadi. Misalnya kita mau pakai metode BAB, kita mau pakai metode PAS, kita pakai metode AIDA, itu nanti bisa sambil dipelajari, sambil sementara ini untuk tetap keep going gitu ya, untuk tetap jalan bisa pakai AI tadi. Misalnya pakai ChatGPT, Bing AI atau yang lain sebagainya. Jadi tinggal ini ya, ikuti paduan yang ada di sini, download, terus install, masukkan akun, terus tinggal kita perintah-perintah seakan-akan mereka itu yang bantuin kita untuk bikin copywriting. Nah, ini di sini mungkin saya kasih sedikit juga contoh-contoh prompt atau perintah untuk ChatGPT. Nanti kalau mau dirubah-rubah boleh. Contoh, buatkan saya caption untuk produk bla 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 bla. Buatkan copywriting model AIDA untuk produk bla 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 bla. Nanti ini bisa di copy paste ke perintah-perintah tadi sambil kakak-kakak dan bunda-bunda di sini ini ya belajar copywriting lebih mahir lagi. Tapi sementara ini ChatGPT ini sangat membantu. Nah, ini juga saya bikinkan contoh-contoh yang lebih detail. Contoh di sini ada perintah, bantu saya buatkan copywriting yang jelas untuk caption produk saya ini. Fokuskan pada topik apa. Misalnya ini produknya adalah tempe keripik. Nah, fokuskan pada topik tempe keripik yang sehat. Kan ada keripik yang mungkin terlalu mengandung minyak atau apa. Nah, fokus pada topik kesehatan misalnya kayak gitu. Jadi nanti captionnya akan disambung-sambungin dengan kesehatan sama si ChatGPT, dan jelaskan tujuan target audience serta pesan yang ingin disampaikan. Jadi ini contoh perintah-perintah yang nanti bisa kita ketikkan. Ini sudah saya kasih beberapa contoh, nanti sambil belajar kakak-kakak dan bunda-bunda ini juga akan lama-kelamaan terbiasa menggunakan AI untuk copywriting. Nah, intinya supaya targetnya jelas, ini ya. Jadi ini juga saya kasih panduan tadi ya. Saya kasih panduan, misalnya kita pengen bikin copywriting yang bagus pakai AI, paling tidak kita harus tahu ini. Jadi ini sambungan dari yang awal tadi, yang saya ngomong bahwa sebelum kita membuat copywriting yang bagus, kita itu harus tahu target market kita itu siapa. Karena karena ini sangat penting supaya kita nanti ngasih perintahnya ke ChatGPT atau ke AI-nya itu bisa sesuai dengan target market kita. Contoh, kita buat kasaran aja. Ibu-ibu membuat, ini saya kasih panduan. Nah, mungkin di situ kira-kira ibu-ibu catat aja nanti. Kira-kira nama ngawur ya. Kalau nama ngawur aja. Jadi kira-kira aku jualan keripik tempe. Oh, kira-kira orang yang butuh keripik tempe itu usianya berapa ya? Misalnya 15 sampai 50 tahun. Karena ya mohon maaf, kalau di atas 50 tahun mungkin karena usia giginya sudah nggak oke lagi, kurang cocok. Berarti usianya 20 atau 15 sampai 50 tahun. Jenis kelamin, oh aku jodolan tempe keripik. Oh berarti kalau tempe keripik ini cocok lah, pria wanita cocok. Tapi kalau aku dodolan skincare, oh berarti aku lebih cocok untuk jenis kelaminnya wanita. Nah, tempat tinggalnya mana? Karena mungkin skalanya masih UMKM, ya Malang. Kira-kira orang yang butuh mereka ini apa ya gitu ya. Jadi kita itu bisa bikin ini tuh memposisikan seakan-akan kita itu kalau mau beli produk kita itu posisinya kita itu di mana. Oh kira-kira pekerjaan mereka apa ya? Oh kira-kira pekerjaannya adalah yang suka nongkrong-nongkrong itu ya karyawan sama mahasiswa, sama anak SMK SMA. Tapi paling banyak ya karyawan dan mahasiswa ini yang suka nongkrong-nongkrong gitu misalnya. Terus masalah mereka apa? Contoh ini, tiap sore pengen nyemil tapi nggak tahu mau nyemil apa. Nah, itu masalah mereka. Terus kira-kira kepercayaan yang salah itu gini. Orang itu menganggap misalnya keripik tempe itu identik dengan bikin bahasa Jawa ini serik ya. Bahasa Indonesianya bikin tenggorokan nggak enak gitu ya. Jadi orang kadang menganggap kalau kita beli keripik itu bikin tenggorokan nggak enak. Nah, solusinya adalah apa? Apa keinginan mereka cari cemilan yang nggak ngebosenin dan nggak terlalu berminyak. Jadi ini nanti bisa dijadikan panduan untuk untuk membuat copywriting tadi. Nanti akan saya share untuk PPT-nya. Siapa tahu bisa dijadikan panduan untuk belajar karena memang kita di sini waktunya sangat terbatas. Terus di bawah itu adalah media apa yang mereka gunakan, misalnya YouTube, TikTok, Instagram.
terus mungkin ono kompetitor. Kompetitor ini boleh diisi, boleh tidak, karena kira-kira yang head to head dengan produk kita itu apa sih gitu loh. Itu kompetitor diisi seperti itu. Jadi itu untuk materi tentang copywriting. Jadi mungkin nanti kakak-kakak dan bunda-bunda dicoba dulu bikin copywriting dengan AI tadi ya, dengan artificial intelligence tadi. Nah, itu pertama tentang AI. Mohon maaf ini saya runningnya agak cepet ya, jadi nggak bisa terlalu detail banget karena memang kita keterbatasan waktu. Jadi nanti untuk ini ya, untuk lebih detailnya kakak-kakak sama bunda-bunda di sini boleh ini ya. Kalau ada yang tanya monggo nanti ke Instagram atau TikTok saya boleh nanti. Nah, sekarang mungkin kita ngomongin tentang content creating. Jadi kalau tadi kita sudah ngomong copywriting, kita sedikit langsung nyambung ke masalah content creating. Nah, kalau kita ngomongin konten, ya, jadi kalau kita ngomongin konten selama ini yang mungkin paling banyak ditanyakan ke saya. Jadi sesuai dengan pengalaman saya bicara di sana di berbagai macam forum ya, itu paling banyak yang ditanyakan itu adalah kalau kita mau bikin konten itu lebih bagus foto atau video. Jadi pertanyaan yang paling banyak itu. Nah, sebenarnya kalau kita ngomong mending foto atau mending video, sebenarnya mereka ini punya tempat masing-masing ya, punya segmen masing-masing. Cuma yang paling harus dipertimbangkan itu adalah sumber daya menurut saya itu ya. Sebenarnya kalau saya ngomong secara pribadi ya, pengalaman saya itu lebih bagus video gitu ya. Lebih powerful itu video. Cuma kalau melihat SDM, melihat keterbatasan yang ada kayak gitu-gitu ya, akhirnya kan kita ini ya, semua itu ada plus minusnya. Makanya di sini kalau kita tanya mending foto atau mending video, ya istilahnya bisnis harus mempertimbangkan beberapa hal seperti tujuan promosi, target audiens, dan paling penting itu menurut saya adalah target dan sumber daya yang tersedia. Kalau memang punya SDM di bidang itu, ya lebih bagus video, tapi kalau belum punya foto is okay gitu loh. Sambil nanti pelan-pelan kita belajar juga tentang video konten ya. Nah, sebenarnya contoh ini ya, semua ada plus minusnya. Foto ada plusnya. Contoh foto ini lebih mudah proses produksinya. Jadi seakan-akan siapapun sekarang bisa bikin foto yang bagus ya, dengan HP seadanya plus editing minimalis itu kita bisa bisa bikin foto yang bagus sambil belajar foto produk tipis-tipis. Terus lebih bisa membuat calon customer itu penasaran. Jadi kalau kita video itu kan sudah detail banget nih gitu ya. Jadi kalau orang lihat video suatu produk, kadang lihat oh video ini plus minusnya ini. Jadi ya wes, kalau suka beli, kalau enggak suka langsung lari dia. Beda dengan foto. Kalau cuma lihat foto, terus di sini ada nomor HP-nya gitu ya. Info lebih lanjut hubungi ini. Itu biasanya orang akan lebih penasaran. Kalau fotonya bagus, orang bisa tanya-tanya. Akhirnya keuntungannya apa? Kita punya database customer daripada video. Lihat video itu orang kalau nggak suka ya wes gitu ya. Kalau lihat foto, orang kan belum terlalu jelas nih. Oh, akhirnya masih dia akan tanya-tanya lebih lanjut dan akhirnya di situ kita dapat nomor orang-orang yang istilahnya interest dengan produk kita. Nah, terus tampilan itu lebih bisa dimanipulasi daripada video. Foto ini bisa kita bikin lebih oke dan tentunya biaya produksinya lebih murah. Itu keuntungannya kalau kita pakai foto. Nah, kalau video ini memang informasi lebih lengkap, lebih detail. Jadi kalau kita ngomongin tentang fashion, tentang baju kayak gitu-gitu cocok banget video gitu ya. Terus kita ngomongin makanan itu kan kita bisa nyontoin seakan-akan waduh oh ini oh enak gitu ya, daripada lihat video makanan kalau ada orang lihat foto menarik gitu ya, itu orang kadang akan lebih terpengaruh ketika lihat ekspresi orang makan itu seakan-akan enak beneran gitu ya. Nah, terus memberikan kesan yang lebih hidup terhadap customer, brand lebih terlihat profesional, dan jangkauannya lebih luas, dan jangkauan video itu sebenarnya lebih luas. Makanya sekarang ada fenomena di mana video-video ini lebih sering untuk naik banget ya. Nah, cuma sekali lagi itu juga harus kita pertimbangkan sebelum kita mau memutuskan pakai foto atau video, kita pertimbangkan SDM yang ada. Sambil kita upscaling perlahan-lahan supaya kita juga bisa bikin video. Nanti di akhir saya juga mungkin akan ngasih sedikit contoh, kita bisa bikin video yang simple aja, mungkin pakai bantuan AI dan software editing yang sederhana.
Jadi intinya foto atau video keduanya memiliki plus minus, tapi untuk bisnis yang masih memulai dimulai dari foto aja dulu. Jadi jangan memaksakan aku harus video, enggak. Jadi kalau memang punya SDM di bidang video, ya video enggak apa-apa. Tapi kalau belum punya SDM atau belum punya kemampuan, ya perlahan-lahan dari foto. Nanti saya juga akan kasih lihat dari foto ini nanti perlahan-lahan kita bisa ubah menjadi video. Terus fungsi foto produk kayak gini-gini nanti dibaca sendiri aja, nggak usah saya jelaskan. Ini contoh ya, ini saya ambil contoh powernya, the power of foto produk yang bagus. Ini kemarin saya iseng-iseng riset di Shopee, ternyata dengan foto produk yang bagus, penjualan itu juga luar biasa. Contoh di sebelah kiri nih ya, yang lemon juice yang bi-organik, itu dengan harga 23.000, dia bisa terjual 10.000 pieces. Daripada jauh lebih banyak dibandingkan yang sebelahnya lagi, yang fresh sari lemon tanpa label ini ya. Ini sama-sama 250 ml, harganya 2 kali lipat, tapi yang bi-organic lemon juice ini ya, bi-organic lemon juice ini terjualnya jauh lebih banyak daripada yang fotonya kurang proper, nggak ono label itu. Jadi ini memperlihatkan bahwa oh ini kesenjangannya luar biasa ya antara orang yang pakai konsep niat digital marketingnya sama orang yang ya wis syukur gitu ya. Jadi ini contoh-contoh aja. Ini ada contoh lain juga, Lemovita versus sari lemon fresh tanpa label yang satunya lagi. Ini saya riset beberapa ini. Ini basreng ya. Ini makaronica basreng pedas, ini 80 gram. 80 gram dijual 7.200. Ini 500 gram atau setengah kilo 26.000. Jadi harganya berkali-kali lipat, tapi lebih laku yang memang foto produknya itu niat gitu loh. Jadi memang itu foto produk itu masih punya pengaruh yang sangat luar biasa juga. Entah itu dipakai di marketplace, sosial media, atau kita pakai story-story. Jadi dengan foto produk yang bagus, orang itu akan lebih percaya, oh ini koyoknya beneran enak gitu ya. Nah, kalau untuk membuat foto yang bagus itu sebenarnya yo kalau kayak bunda-bunda di sini itu ya kayak orang masak lah gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang dalam proses membuat foto itu ya hampir sama dengan proses memasak itu ya. Jadi kalau kita pengen bikin foto yang bagus atau bikin masakan yang enak, itu juga selain bahan baku itu juga dipengaruhi oleh skill orang yang memoto atau yang memasak. Jadi makanya kita nggak cuma bagus-bagusin produk, tapi kita juga sedikit demi sedikit harus menambah skill kita. Terus ini ya, untuk foto yang bagus ini nanti dibaca sendiri aja, kayak bahan utamanya ini tata letak, editing kayak gitu-gitu dibaca sendiri. Terus ini juga sudah saya kasih catatan-catatan, misalnya kita pengen pakai HP tok gitu ya. Kita cuma pengen bikin foto produk yang bagus tapi kita pakai modal HP. Nah, ini ada catatan-catatan. Contoh yang pertama yang paling harus diperhatikan adalah pencahayaan. Karena dengan pencahayaan yang bagus, foto itu jadi lebih HD, lebih detail, dan nanti ketika proses editing itu akan lebih bagus daripada kita pakai pencahayaan yang seadanya. Nah, kalau enggak punya pencahayaan atau enggak punya lighting, meskipun sebenarnya kalau kita ngomong ring light ya, kemarin saya beli ring light yang ada di Shopee, ada di Tokopedia, itu harganya juga murah banget kok, sekitar 30 atau 40 ribuan. Tapi kalau kakak-kakak dan bunda-bunda di sini enggak punya ring light, boleh pakai foto ini ya, solusinya adalah fotonya adalah outdoor. Jadi fotonya di luar dan pas siang hari aja. Jangan foto di dalam rumah. Jadi lebih bagus siang hari dan di outdoor supaya pencahayaannya itu maksimal. Jadi fotonya lebih detail dan lebih keren nanti. Yang kedua, kalau bikin foto yang bagus itu karena kita bukan fotografer jadi ngambil jangan dari satu sudut. Wong fotografer profesionalnya ngambilnya kan dari berbagai macam sudut ya. Karena nanti kita ini juga untuk kebutuhan editing. Jadi kalau bisa ya nanti kita ngambilnya dari sebelah sini, kanan, kiri, atas kayak gitu. Itu solusi supaya nanti kita bisa menemukan mana yang paling tepat untuk angle produk kita. Karena
masing-masing produk angle-nya itu juga beda-beda. Terus kalau bisa gunakan latar belakang netral, karena ini fungsinya nanti untuk editing, supaya kalau kita pengen ambil fotonya tok untuk diedit di Canva, Photoroom kayak gitu enak. Terus pakai tripod. Ini supaya nggak goyang-goyang ya. Foto itu kalau goyang-goyang kan jadi blur. Nah, pakai tripod karena kalau kayak gini terus kan capek nih, kadang sih goyang. Nah, pakai tripod itu lebih bagus. Dan yang terakhir adalah jangan gunakan zoom digital. Jadi kadang kan ada orang yang suka ngezoomnya pakai zoom digital gini ya. Nah, kalau kakak-kakak dan bunda-bunda di sini pengen moto produk itu lebih baik didekatkan gini. Jadi lebih baik didekatkan daripada harus pakai zoom digital yang kayak gitu. Nah, kalau untuk aplikasi editing video fotonya nanti bisa pakai Canva atau Photoroom. Nah, di Canva itu juga sudah banyak kok template-template. Misalnya nih kalau saya kasih contoh, ini kalau saya buka Canva, misal nih ya, misalnya kita di sini langsung foto produk. Nah, contohnya kan kita di Canva ini sudah disediakan template-template kayak gini ya. Ini sangat memudahkan banget buat kita. Jadi misalnya kita punya produk apalah, pengen bikin story Instagram. Nah, ini kan tinggal kita custom. Kalau kita sudah punya foto produk, kita tinggal custom, tapi dengan model ini, gitu loh. Nah, ini produk kita tinggal kita tempel di sini. Misalnya kita punya produk apa, tadi yang produknya dia dihapus, diganti dengan produknya kita, dimasukkan ke sini. Misal, nah inilah. Ini saya kasih contoh yang saya download dari yang saya download kemarin ini ya. Jadi produknya kita ditaruh di sini. Ini juga bisa pakai HP. Terus ini kan tinggal kita ganti-ganti. Jadi sebenarnya ya bisa kita bilang semudah itu kita pakai Canva. Tapi dengan syarat tadi fotonya itu harus yang bagus. Jadi foto produknya itu harus pencahayaan dan lain-lain sebagainya itu harus bagus ya, supaya kita hasilnya juga lebih bagus. Jadi tipsnya kalau pakai Canva, nanti kakak-kakak dan bunda-bunda di sini itu untuk kita ini ya, tipsnya adalah kalau kita pengen bikin editing foto produk, di keywordnya ini ya, di kolom search ini kita ketik aja foto produk. Maka di sini akan muncul template-template editan yang bisa cocok untuk yang tinggal kita ganti-ganti produknya sama tulisannya. Jadi sudah banyak sekali disediakan template-template sama si Canva ini. Jadi ini sangat memudahkan banget untuk kakak-kakak dan bunda-bunda daripada kita pakai aplikasi-aplikasi editing yang lain. Itu untuk di foto produk ya. Nah, bisa juga pakai Photoroom. Nah, nanti silahkan dicoba-coba sendiri. Mungkin minggu depan kalau ada kesulitan kita bisa sharing-sharing, kita bisa bahas lebih lanjut. Dan selanjutnya kita sedikit ngobrolin. Ini waktunya masih berapa, Mbak? 20 menit lagi, Mas El. Oke, masih waktu 20 menit. Izin minum ya. Oke, kita di 20 menit terakhir kita sedikit bahas tentang konten video. Karena kemarin ini sebenarnya request dari teman-teman yang offline itu lebih, wah kayaknya mending video aja Mas, mending video aja. Tapi tadi foto tetap saya bahas secara sekilas, mungkin sebagai tambahan informasi. Nah, 20 menit terakhir kita sedikit bahas video, tentang konten video ya. Nah, kalau kita bilang kenapa kok kita harus pakai video, ini saya punya rekaman video. Ini kenapa kok orang yang jualan durian? Karena saya itu kebetulan suka banget makan durian, dan akhir-akhir ini saya itu dapat langganan ini ya. Langganan orang yang jualan durian itu dari mana? Dari TikTok.
saya itu kenal sama yang namanya Cak Yo. Cak Yo itu dari Dampit sana loh. Rumahnya, waduh, mobil nggak bisa masuk. Tapi sampai kita ke sana. Terus kemarin saya itu juga dapat kenalan itu di Pasrepan. Namanya Cak Arifin dari Pasar Pasrepan. Itu dari mana? Nah, dari video TikTok. Makanya ini akhirnya, wah, berarti sekarang itu fungsi video itu luar biasa ya gitu. Akhirnya saya mikir bahwa kayaknya semua orang itu sekarang kalau punya jualan, punya produk harus bikin video. Nah, contoh ini ya, Cak Yo ini, nanti saya putar videonya. Cak Yo ini sekarang itu minimal dia itu harus sediakan 3.000 buah durian untuk pelanggan-pelanggannya. Jadi terakhir kemarin tuh, sorry. Jadi kemarin Cak Yo itu ketika saya tanya, Cak Yo, tak bilang kayak gitu. Tak tanya kayak gitu, Cak Yo, nek karena sampai viral di TikTok gitu ya. Karena sampai viral di TikTok, itu satu hari penjualanmu berapa? Minimal 500 buah, Mas. Maksimal kemarin saya itu tembus sampai 3.000 buah satu hari. Jadi ini the power of TikTok menurut saya. Nah, padahal videonya juga video yang biasa, dia proses apa ya, milah-milah duren kayak gitu-gitu terus disyuting. Nah, sampai dia itu kirim-kirim ke Jakarta, ke Tangerang, ke Jawa Tengah gitu. Jadi ini luar biasa. Nah, ini akunnya Cak Yo. Ada yang sampai 1M viewernya, ada yang sampai 1 juta viewer. Murah-murah duren Cak Yo. Nah, ini kan ya segini tok. Iki 8.000, 10, 12. Apalagi kalau dia paham copywriting yang bagus, sebenarnya lebih powerful loh. Rego 7.000, Bos. Iki 7.000. Temen gak ngapusi Cak Yo. Asli real. Ki wake, Bos. Lho. Ki berat kabeh. No tipu-tipu. Nah, itu contoh nih. Nah, ini Cak Yo ini ya. Ini followernya sekarang sudah 20.000. Saya kalah ya. Saya sampai waduh Cak Yo, aku kalah sama sampean gitu ya. Saya bilang follower saya cuma 11.000, sampean followernya sudah 20.000 sekarang. Nah, padahal ini konten-kontennya juga sangat sederhana. Ini ada yang viewernya sampai 1M, ada yang 671.000, ada yang 528.000. Padahal ini jualan duren tok. Jadi kontennya duren dan konten itu ya cuma khas konten-konten yang ini ya, konten-konten yang menurut saya itu ya kayak cerita aja, easy going gitu ya. Cerita bahwa halo guys, hari ini ready 500 buah durian, harga mulai dari 5.000-an kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya dia belum terlalu paham konsep copywriting yang bagus. Itu aja bisa FYP seperti ini. Apalagi kalau kakak-kakak dan bunda-bunda nanti sudah bisa copywriting terus bisa bikin konten, pasti lebih powerful. Ini yang Cak Yo, ini yang orang Dampit. Terus ini ada yang namanya Cak Mit. Jadi Cak Mit duren juga. Ini biasanya dia di pasar Pasrepan. Kalau yang Cak Mit ini biasanya di pasar Pasrepan. Ini ini ya, apa pengikutnya ya. Viewer dari video-videonya juga luar biasa. Ini ada yang 328K, 18K, 47K, ada yang 630K. Jadi itu cuma, padahal kontennya ya cuma gitu sih. Kontennya ya nggak ada, ya kalau saya bilang copywriting-nya juga sangat sederhana. Gitu. Apalagi kalau beliau-beliau ini paham copywriting pasti lebih powerful lagi. Gitu. Jadi intinya kenapa kok kalau saya bilang video itu penting, karena memang ada kenapa kok kakak-kakak dan bunda-bunda di sini selain belajar foto sedikit demi sedikit juga harus upgrade ini ya, upgrade skillnya di bidang video, harus mulai belajar berani dan mau untuk bikin video, karena ada sebuah fenomena bahwa konten video ini lebih mudah viral daripada konten foto dan bisa menjangkau masyarakat yang lebih luas. Itu adalah konten video. Sebenarnya kalau kita ngomongin tahapan bikin video itu ribetnya minta ampun ya. Jadi kalau contoh saya sendiri kalau bikin video sing misal company profile apa nih lama, mulai dari praproduksi, produksi, terus pasca produksi itu nanti kita mau ngapain. Praproduksi itu juga akeh. Misalnya membuat timeline produksinya itu kayak gimana, menulis kreatif briefnya itu kayak gimana,
menentukan anggaran dan lain-lain. Tapi saya nggak akan bahas ini. Saya nanti akan bahas tips simple untuk bikin video. Yang kedua, contoh kalau kita ngomong proses produksinya juga lama. Pengambilan video sesuai dengan storyboard. Pengambilan video itu ya, satu scene itu bisa take berkali-kali. Contoh kemarin saya bikin iklannya Asia, tentang promo Asia terbaru. Saya bikin video 30 menit loh. Take-nya ngulang 12 kali. Nah, contoh kayak gitu. Itu yang memang benar-benar niat gitu ya. Tapi sekarang kalau kita ngomong ini ya, kalau kita ngomong video sebenarnya pemula pun bisa bikin video dengan bantuan editing software editing sederhana plus bantuan AI, artificial intelligence. Jadi jangan bayangin mindset yang kayak tadi, oh bikin video itu harus ada praproduksi gini itu untuk profesional. Tapi kalau untuk kita jualan kayak Cak Min, kayak Cak Yo tadi buktinya kan juga bisa grow up meskipun videonya sangat sederhana. Jadi pede aja, jangan stereotipnya harus misalnya, oh aku kalau bikin video nggak pede karena aku nggak koyo orang terkenal, nggak harus ini kayak gitu. Terus aku mau bikin video nggak punya alat, nggak punya kamera. Nah, kayak Cak Mit tadi bikin video cuma modal pakai HP, nggak good looking, nggak semua kreatif itu enggak. Nah, susah cari ide, kita cari idenya bisa pakai AI. Nggak bisa editing, CapCut gampang kalau mau dipelajari. Yang namanya, atau malah nggak usah editing, jadi bikin video seadanya, upload gitu juga nggak ada masalah. Nah, contoh kalau kita ngomong nggak pede, nah, rubah mindset itu, karena kalau kita ngomong video, tidak harus semua konten video itu kelihatan muka. Terus kalau masalah suara, itu bisa pakai bantuan AI. Nanti saya kasih contoh kalau kita mau bikin video yang pakai suaranya itu kita ngambilnya dari artificial intelligence. Nah, contoh ini ya, pakai Eleven Labs. Nah, ini saya kasih contoh aja kalau misalnya kita pakai AI, bantuan AI. Ini kita pakai ChatGPT untuk cari idenya. Nah, contoh gini, buatkan saya konten tips keripik yang sehat. Tips jualan. Oke. Kita cari idenya pakai ChatGPT. Terus nanti kita suaranya itu pakai, oh ini terlalu panjang ini. Bentar, saya new chat aja. Yang agak simpel apa ya? Buatkan saya ide konten jualan keripik tempe sehat. Misalnya. Oh, buatkan copywriting. Sorry. Buatkan copywriting jualan keripik tempe sehat. Nah, ini contoh. Ini kita copy. Terus kita buka website. Namanya itu ini. Namanya adalah Eleven Labs. Jadi namanya adalah elevenlabs.ai. Terus kita paste di sini. Terus kita bisa milih di sini ada contoh bahasanya pakai bahasa Indonesia. Terus kita di sini bisa Bermimpilah milih setinggi langit. Jika pakai engkau suaranya jatuh, siapa. kamu akan jatuh di Contoh antara kita bintang-bintang. pakai suaranya Serena lah. Terus kita paste di sini. Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, kamu akan jatuh di antara bintang-bintang. Bentar. Nah, contohnya kayak gitu sih. Jadi kita bisa Rasakan bikin kelezatan yang voice sehat overnya itu dengan dari sini. setiap gigitan keripik tempe kami.
Rasakan Nah, kelezatan nanti yang dari sehat dengan setiap gigitan keripik tempe kami. dari Dibuat kata-kata dengan ini ya, tempe dari pilihan kata-kata ini berkualitas nanti bisa tinggi yang dirubah kaya akan menjadi protein, serat, suara. dan Terus kalau nutrisi sudah penting selesai kita tinggal lainnya. Kami klik di sini menghadirkan ada klik camilan tombol yang tidak hanya download. menggugah Jadi di sini ada selera, klik tapi tombol juga download menjaga audio. kesehatan. Nanti audionya kita ambil, tinggal kita paste ke software editing kita, biasanya pakai CapCut. Jadi kita bisa pakai bantuan AI seperti ini. Nah, ini di sini bahasanya sudah lengkap. Kalau saya biasanya ya karena kita di Indonesia, kita pakai bahasa Indonesia, terus di sini juga ada banyak suara-suara orang yang bisa kita pakai. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong bikin konten harus pinter ngomong, harus ini, harus itu. Nah, sekarang kita bisa banget dibantu sama AI. Jadi tadi kalau ngomong aku nggak pede, kita nggak harus kelihatan muka kok, kita nggak harus kelihatan suara kita kok. Kita bisa kalau kontennya kan yang kelihatan kan produk kita. Misalnya kita pakai foto-foto produk kita terus pakai suara tadi gitu. Nah, terus yang kedua tadi produksi video, aku nggak punya kamera, sekarang pakai HP cukup. Contoh tadi seperti yang saya katakan, Cak Mit tadi juga pakai video. Terus ini saya kenyataannya juga pakai video di konten-konten saya. Ini TikTok saya sekarang 11,2K followernya. Terus di Instagram itu sekitar 23. Itu rata-rata videonya itu 90% saya rekam pakai HP saya. Jadi pakai HP, nggak pakai kamera DSLR, nggak pakai kamera digital. 90% saya rekam pakai HP. Baru kalau konten-konten yang kakak-kakak bunda-bunda dicek bisa cek di Institut Asia itu baru pakai kamera. Nah, kalau yang di sini ini rata-rata saya pakai HP saya gitu ya. Jadi memang kalau kita ngomong keterbatasan alat dan sebagainya itu kurang make sense. Pakai HP pun sekarang bisa. Terus 3, konten kreator gak harus good looking. Jadi kalau tadi kan masalahnya di sini kan ini ya, masalahnya yang ketiga ini ya, pengen bikin konten tapi aku nggak good looking. Banyak banget konten-konten kreator yang menurut saya itu dia naik padahal dia itu nggak good looking. Contoh ini, saya ngefans banget ya sama Apa neng isi staycation yang Big dia Black turu ini. yang kate lapo. Lucu, Apa gitu gak ya. turu dek pom Ya, ae mohon iki maaf, hotel ini yang bukan larang berarti tamu neng pom. Saya mundur. Bilang Big Black ini jelek. Selamat kayak gitu, datang di enggak. Easy Dia Staycation. punya Ada yang bisa karakter, dibantu? tapi Mau kalau sewa dia kamar mas? nggak Didelok cara ngomongnya wis ketolek larang yang. Kita Banyak ibu banget. ya. Kita Dia start kontennya di bagus. harga 100 ribuan. Biasa. Nah, dan yang tadi ya, susah cari ide solusinya adalah bisa pakai AI. Tadi saya kasih contoh, kita bisa bikin ide, cari ide lewat AI. Contohnya kalau kita mau pakai ChatGPT ya kita bisa bikin aja, buatkan saya ide konten edukasi goreng keripik, misalnya kayak gini. Maka sama dia itu sudah dibuatkan kayak gini. Jadi ada dibuatkan jawaban-jawaban kayak gini. Bisa bikin tutorial, ide tutorial masak kue. Nah, jadi sudah dibikinkan sama dia. Contoh video tutorial step by step buat serangkaian video tutorial. Jadi sama dia itu sudah dibuatkan ide-ide banyak banget yang bisa kita pakai. Jadi intinya kayaknya nggak ada alasan lagi kalau kita mau bikin video itu harus alasan ini itu. Jadi sekarang kita bisa pakai bantuan AI kalau masalah ide. Nah, kalau masalah AI-nya terserah. Kalau saya lebih suka pakai ChatGPT ini yang tadi. Terus yang terakhir itu biasanya kalau saya itu pakai ini kan untuk editingnya pakai CapCut. Jadi contoh seperti yang saya trialkan tadi ya. Saya cari ide keripik tempenya di sini. Ini ya, copywriting-nya di sini. Terus saya paste di sini. Setelah itu saya download. Setelah saya download, saya buka CapCut untuk saya edit. Jadi
kurang lebih itu untuk ini ya. Nanti kalau pengen video tutorial pakai CapCut kayak gitu-gitu boleh nanti kalau memang mau waktunya mungkin minggu depan lah. Minggu depan nanti saya tambahi tentang contoh tutorial lebih lengkap kalau kita mau pakai itu. Jadi mungkin kakak-kakak sama bunda-bunda di sini nanti coba belajar dulu pakai AI bikin video. Nah, coba belajar dulu pakai AI bikin video, baru nanti minggu depan kita sempurnakan lagi lebih detailnya ya. Jadi lebih detailnya gimana? Itu nanti mungkin minggu depan akan kita bahas sambil nambah-nambahi sambil ini ya sedikit sharing bukan koreksi ya, sambil ngasih masukan-masukan hasil video kakak-kakak bunda-bunda yang ada di sini. Gitu. Ada waktunya masih berapa, Mbak? Oke, untuk pemaparan materi ada 3 menit lagi, Mas. Silahkan. Oh, 3 menit lagi ya. Berarti Setelah ya itu kita tanya jawab. kayaknya itu sih, karena kalau waktunya sudah tinggal 3 menit, kayaknya mungkin untuk teknis yang terakhir ya, bikin videonya, mulai dari cari ide, terus bikin voice over, sama proses editingnya, mungkin nanti akan saya bahas. Saya kasih video tutorial atau saya bahas lebih lengkapnya di minggu depan aja supaya lebih enak, karena minggu depan mungkin masih ada waktu sekitar 30 menit sambil minggu depan kita sedikit bahas tentang tips upload konten di sosial media. Jadi kita minggu depan akan bahas ini tentang apa sih yang bisa kita lakukan kalau kita pengen upload di sosial media, mulai dari hal-hal seperti ini. Tapi ini tak simpan dulu aja buat minggu depan. Gitu, Mbak. Oke, terima kasih Mas El. Nah, ini ada Bu Mutmainah yang kayaknya mau tanya langsung nih. Monggo Bu Mutmainah bisa tanya langsung, Bu, bisa di-unmute suaranya. Halo Bu Mutmainah. Oke, sambil tunggu ibunya nih Mas, mau tanya. Kalau misalnya kita mau buat video nih Mas untuk produk atau jasa usaha kita, tapi misalnya ini saya agak gaptek nih Mas, kurang bisa pakai AI-nya. Terus misalnya saya bikin video langsung pakai smartphone saya, terus langsung misalnya saya yang ngomong atau misalnya ada dibantu anggota keluarga uh, untuk mengisi suaranya itu bisa nggak Mas? Oh, Kak, itu sebenarnya malah lebih powerful kalau memang ada ya. Jadi kalau memang ada mungkin nanti cari idenya atau bikin copywritingnya kita bisa pakai ini tadi ya, ChatGPT. Kira-kira nanti mau ngomong apa sambil baca enggak apa-apa. Itu lebih bagus daripada kita pakai AI sebenarnya malah. Cuma tadi itu adalah solusi misalnya kita memang benar-benar enggak ada orang yang bisa ngomong, karena gini, untuk ngomong di depan kamera atau ngomong gini ya, voice over itu sebenarnya juga nggak gampang. Nah, kalau memang nggak bisa ngomong pakai voice over, itu mungkin salah satu solusi kan bisa pakai Eleven Live tadi gitu ya. Cuma kalau memang ada yang ngomong langsung pakai voice over, itu saya lebih sarankan karena kesan manusianya itu lebih lebih ada. Dan orang akan lebih suka daripada dengerin hasil dari rekaman AI, karena manusia itu kan terlahir pasti punya karakteristik masing-masing yang tidak bisa ditiru sama siapapun. Bahkan orang kembar itu antara satu dengan yang lain itu mesti ono karakteristiknya yang berbeda. Makanya sebenarnya kalau kita ngomong branding lebih bagus pakai yang ini ya, voice over orang beneran daripada kita pakai AI. AI itu adalah opsi kedua ketika kita memang benar-benar kalau pakai suaranya orang itu kita benar-benar enggak pede. Bahkan, waduh aku benar-benar enggak bisa ngomong. Meskipun baca belepotan kayak gitu ya. Untuk awal-awal boleh pakai AI tadi. Tapi kalau lebih mudah pakai omongan orang secara langsung daripada AI, lebih saya sarankan pakai omongan orang secara langsung. Gitu, Mbak. Oke, terima kasih nih Mas. Berarti saya harus latihan ngomong dulu nih Mas, supaya nggak belepotan di pas rekaman. Ya, Oke, ini ya, kita ada Ibu Munawaroh nih Mas, mau tanya. Ibu Munawaroh dari Turen. Monggo Bu Munawaroh bisa langsung dinyalakan Bu suaranya. Halo Bu Munawaroh. Halo,
Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Waalaikumsalam. Maaf, videonya enggak saya nyalakan, lagi produksi ini nyambi. Oh, semangat Bu. Iya, Luar ini mau biasa. tanya. Kita jualan kan punya target market, Pak. Jadi misalkan produk kita targetnya itu untuk anak-anak, untuk remaja, untuk orang dewasa, itu warna packagingnya masa harus berbeda-beda sesuai target market kita. Jadi saya ini targetnya itu untuk anak-anak, remaja, orang tua, tapi masih tetap dalam satu gambar. Jadi warna harus disesuaikan warna-warnanya. Nanti kalau disesuaikan kan kita banyak warna jadinya. Bagaimana solusinya untuk packaging itu, Mas? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Langsung saya jawab atau gimana Mbak? Ya, monggo Mas Alex bisa langsung dijawab. Oke, jadi mungkin tadi saya ngomong segmentasi market tadi kaitannya dengan copywriting sih gitu ya. Nah kalau untuk masalah packaging sebenarnya kalau kita bisa kalau target marketnya kita satu itu kalau target marketnya kita satu gitu ya, misalnya untuk cewek gitu ya. Nah itu memang kita harus tekankan ciri khas packaging kita ke cewek. Jadi itu kalau kita ngomong packaging itu lebih ke misalnya produk ini punya segmen target market yang khusus Bu. Jadi misalnya kalau untuk cewek ya, iki marketnya cewek aja gitu. Nah kalau anak-anak ya anak-anak aja. Tapi kalau untuk produk-produk umum, misalnya kita ngomong makanan lah, keripik kayak gitu-gitu ya kita nggak harus bikin ini ya, nggak harus bikin packaging yang banyak. Karena nanti kita itu kaitannya juga dengan masalah biaya. Selain itu juga masalah branding. Jadi kesannya nanti produk ini, oh itu apa sih, jadi malah rancu nanti. Jadi sudah bagus, lebih baik pakai satu packaging aja. Kecuali produknya jenengan adalah produk yang segmentasi target marketnya itu atau target pasarnya itu memang orang-orang yang jelas. Misalnya jelas itu gak umum lah. Iki gawe cewek tok, selain cewek jarang sing tuku ini. Nah itu mungkin packagingnya diidentikan dengan cewek enggak apa-apa. Misalnya produk kita adalah makanan untuk anak-anak, susu bubur bayi misalnya ya itu diidentikan dengan sesuatu yang berbau bayi. Tapi kalau produk kita itu umum, target marketnya umum, dari bayi dari anak kecil sampai orang tua, laki-laki perempuan itu bisa ini ya, bisa jadi target market kita ya. Kita packagingnya satu, cuma mungkin kita penekanan ciri khas atau brandingnya dari perbedaan produk kita dengan produk yang lain gitu, bukan dari segi target marketnya, karena target marketnya akan luas. Jadi kita bisa menekankan ngambil ciri khasnya itu, ciri khas produk kita itu dari packagingnya itu kita ambil ciri khasnya itu dari keunikan yang ada di produk kita gitu Bu. Jadi nggak harus bikin packaging banyak kok, cukup satu aja kalau target marketnya luas gitu. Jadi kalau gitu cuma satu warna, satu gambar itu aja ya Mas ya? Cukup. Kalau mau main beberapa warna enggak apa-apa, cuma packagingnya satu aja gitu. Nggak harus kan misalnya produknya apa tahu? Saya produknya frozen food Pak, masakan khas Timur Tengah. Zura frozen food itu loh Pak. Nah mungkin bisa diambil ciri khasnya, packagingnya ada nuansa-nuansa Timur Tengahnya, tapi satu aja, enggak usah untuk anak-anak packagingnya sendiri, untuk orang bisa diambil ciri khasnya itu adalah Timur Tengah. Jadi orang ketika lihat itu, ini Timur Tengah banget gitu. Jadi orang itu lihat itu langsung ngeh, oh ini masakannya berbau-bau Arabik atau berbau apa. Mungkin ngambil ciri khasnya dari situ. Ya, untuk yang gambar itu saya ngambilnya dari misalkan kayak peralatan makan itu yang saya ambil dari khas Timur Tengah itu. Itu sudah bagus seperti itu. Berarti kan sudah ada ciri khas yang mengarah ke ini ya, produknya itu tadi, karena jualan frozen food Timur Tengah. Itu Bu. Ya, terima kasih penjelasannya Mas. Ya Ibu, semoga produknya makin laris dan makin sukses usahanya. Amin, amin. Alhamdulillah.
Baik, terima kasih Bu Munawwaroh dan juga terima kasih Mas El. Nah, ini kita ada Bu Elvi dari Wajak. Halo. Anak-anaknya Oh, di sini halo Bu ya. Fatmana. Oke, Baik. kita lanjut dulu ke Bu Elvi dari Wajak nih. Bu Elvi, monggo mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dari pemaparan materi Mas El tadi nih, Bu. Bisa langsung dinyalakan suaranya, Bu Elvi? Halo, Bu Elvi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo, Bu. Seperti Bu Munawwaroh karena lagi produksi. Ini yang saya tanyakan. Kadang saya itu ambigu ya, karena packaging yang disarankan oleh dinas. Karena memang kalau bagi saya itu apa ya, warna itu arbitrer ya. Kepinginnya seperti apa itu kan terserah tapi sering saya disarankan kalau untuk warna ini untuk makanan, warna ini untuk ini, warna ini untuk ini. Jadi masih menyiasati seperti itu. Apakah kalau misalnya produk saya tidak memakai warna yang disarankan, itu apakah tidak bisa diterima atau kurang dari kata sempurna untuk sebuah packaging gitu. Terus sering saya membuat ini video dari Canva, foto-foto dan video dari Canva. Tapi ketika saya cetak dalam ukuran besar, itu kadang gambarnya itu sering pecah gitu ya. Nah, bagaimana menyiasati bahwa agar foto-foto yang saya buat di Canva itu bisa sesuai dengan harapan saya. Terima kasih, Coach. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kalau masalah warna sebenarnya itu terserah sih Bu. Jadi gini, mungkin orang ngomong warna ini lebih cocok. Kalau kita ngomong warna itu sebenarnya masalah selera sih. Jadi kalau kita ngomong, oh berarti kalau aku nggak pakai warna ini nggak sempurna, nggak juga sih. Jadi memang kalau kita ngomongin warna, memang ada color palette yang memang punya karakteristik sendiri-sendiri. Jadi misalnya, oh warna contoh Asia punya color palette biru sama kuning. Nah biru itu mendeskripsikan ini, kuning mendeskripsikan ini. Nah itu memang ada ciri khas atau karakteristik masing-masing yang misalnya warna ini cocok untuk ini. Warna hitam biru itu lebih ke eksklusif, elegan kayak gitu. Terus misalnya kita pakai warna kuning itu mendeskripsikan masalah keemasan dan lain sebagainya, kejayaan kayak gitu. Nah, tapi sebenarnya kalau kita mau pakai warna-warna selain itu ya enggak ada masalah juga sih. Itu lebih ke masalah selera. Jadi intinya enggak masalah kok misalnya aku sebenarnya suka produkku ini, tapi kok aku suka banget sih masalah warna ini. Enggak masalah, Bu. Jadi intinya kalau untuk masalah pemilihan warna itu masing-masing orang itu punya kesukaan warna masing-masing. Jadi kalaupun Ibu nanti mau pakai warna yang sesuai dengan keinginan Ibu juga enggak ada masalah. Yang penting ya jangan bertabrakan banget gitu ya. Misalnya nih produk kita ini cocoknya untuk produk kita ini sebenarnya targetnya kan laki-laki. Misalnya kita ngomong produk yang maskulin lah. Istilahnya produk untuk laki-laki itu apa ya? Intinya mungkin jam tangan ini ya. Jam tangan ini untuk cowok gitu ya. Jam tangan ini untuk cowok. Desainnya cowok banget. Tapi kan nggak mungkin kita pakai warna pink untuk packagingnya. Contoh seperti itu. Jadi intinya pakai warna yang sesuai Ibu suka enggak apa-apa, tapi intinya jangan nabrak banget gitu loh. Misal kita jualan produk ini segmennya laki-laki, jangan pakai warna-warna yang kecewek-cewekan. Nah itu, pakai warna-warna yang netral aja gitu. Nah, kalau yang kedua tadi adalah masalah pakai Canva, terus ekspornya enggak bisa enggak bisa HD. Nah, itu biasanya problemnya ada dua. Satu, Canva-nya itu
nggak premium. Jadi kalau kita ngomong kalau Canva kita itu nggak premium, itu memang kita dibatasi maksimal hanya 500 pikselnya itu ya. Maksimal pikselnya kita itu adalah 500. Jadi harus pakai Canva Premium kalau kakak-kakak dan bunda-bunda di sini mau ekspor cetak yang hasilnya itu HD. Jadi harus Canva Premium. Nah, kalau pengen beli Canva Premium biasanya di toko-toko online itu ada murah, biasanya bulanan sekitar 30-40 ribu itu ada. 20 ribuan ada untuk per bulan. Jadi kayak per bulan upgrade itu 30 ribu ada. Nah, kalau Canva-nya sudah premium tapi masih belum HD juga, mungkin ini ada satu pengaturan yang kurang. Contoh ini ya, kita share screen. Kalau Canva-nya sudah premium tapi belum HD, kalau download, nah itu mungkin waktu download ini di sini harus dinaikkan dulu. Jadi ini di sini kan sebelah sini kan ada size-nya ini ya. Nah, size-nya ini harus dinaikkan. Jadi intinya kalau pengen HD, size ini harus di atas 1080 pixel. Jadi jangan kalau di angka segini ya 540 kayak gini-gini nanti pasti tidak HD. Tapi kalau ini digeser ke kanan, nah ini harus di atas 1080 ini pasti HD nanti hasilnya. Itu kalau pakai Canva. Nah, tapi fasilitas ini ada di Canva Premium. Kalau mau beli Canva Premium bisa coba cari di toko oranye, toko hijau itu ada yang jualan Canva Premium murah. Biasanya kita belinya bulanan, nanti 1 bulan beli lagi kayak gitu. 20 ribuan, 15 ribu ada kok. Itu untuk yang Canva. Itu Bu, semoga membantu untuk masalah Canva sama warnanya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Mas El dan juga Bu Elvi. Jadi Bunda dan Sisters dari program Shield for Women kita mau mengadakan challenge atau PR untuk Bunda dan Sisters yang tertarik. Jadi di minggu depan, hari Kamis tanggal 14 Desember, di jam yang sama itu jam 1 sampai dengan jam 2 kita ada webinar kelanjutan atau webinar bagian 2-nya nih. Kalau tadi kan kita membahas mengenai teknis cara membuat copywriting, foto, dan video seperti apa. Nah, di webinar yang kedua, kita akan lebih membahas beberapa contoh foto dari foto challenge di bulan November kemarin dan juga video dari para bunda. Nah, untuk bunda-bunda dan sisters yang tertarik untuk mengikuti PR ini, silahkan ketikkan namanya di chat box. Jadi nanti saya akan pilih beberapa nama. Nah, untuk nama-nama yang terpilih, silahkan membuat video produk atau jasa usahanya. Durasinya nggak usah lama-lama, 30 detik saja maksimal dan dikirimkan selambatnya hari Minggu 10 Desember ke nomor admin program. Nah, nanti video yang sudah dibuat oleh Bunda itu nanti akan diberi masukan-masukan nih oleh Mas El. Saya rasa ini kesempatan yang sangat baik untuk kita semua ya. Kapan lagi nih video kita diulas secara langsung oleh ahlinya yaitu Mas El. Nah, gitu. Monggo bunda-bunda yang tertarik untuk buat PR-nya, ini simple banget. Bunda-bunda cukup buat video, produk, atau jasa usahanya dan dikirimkan ke nomor admin program. Tidak usah lama-lama ya, Bunda. Tidak usah durasinya 5 jam. Cukup 30 detik saja dan dikirimkan selambatnya hari Minggu ke nomor admin program. Tadi Mas El sudah kasih tips nih, gimana cara buat video yang bagus. Misalnya bisa pakai bantuan AI tadi yang sudah disebutkan, atau misalnya kalau bunda-bunda, aduh bingung nih pakai AI gimana, mau langsung aja pakai suara sendiri juga silahkan. Nah, nanti akan direview nih oleh Mas El. Akan diberi masukan-masukan. Nah, monggo yang tertarik untuk membuat PR-nya, itu silahkan ketikkan namanya di chat box ya. Nanti saya sebutkan siapa-siapa yang terpilih untuk membuat PR. Silahkan diketikkan chat box-nya, Kak. Diketikkan namanya di chat box. Nah, ini kesempatan banget nih. Ini Mas El ini adalah praktisi konten digital. Jadi bunda-bunda silahkan buat video. Tidak usah yang ribet-ribet, durasinya 30 detik saja, dan dikirimkan ke nomor admin program. Seperti itu. Kalau misalnya, aduh malu-malu nih, ketik namanya di chatbox, nanti saya yang pilih sendiri ini siapa. Oke, monggo bunda-bunda yang tertarik untuk ikutan challenge-nya, diketikkan namanya di chatbox ya. Kalau misalnya tidak ada, nanti
saya hubungi secara japri. Saya kasih tugas buat video nih. Oke, Mas El mungkin sambil menunggu bunda-bunda ketik namanya nih di chat box untuk ya yang mau mengerjakan challenge atau tantangan membuat video, Mas El mungkin bisa kasih wrap up singkat nih Mas. Tips atau video yang bagus itu seperti apa sih Mas? Kalau saya video yang bagus itu cuma satu, video yang selesai dan diupload. Karena kadang orang mau bikin video itu overthinking dulu. Oh nanti gini, nanti gitu. Jangan-jangan nggak. Intinya kalau kita mikirin overthinking yang kayak gitu-gitu kan nggak mulai juga. Saya pun ya mungkin sekarang followernya lumayan gitu ya. Cuma awal-awal bikin video juga bukan berarti harus bikin video yang langsung bikin yang bagus, yang ada awalnya itu loh cuma ya iseng-iseng cuma bikin video yang ya standar banget. Sampai sekarang aku kalau lihat video pertama yang tak upload di Institut Asia Malang itu, aduh, ini aku tuh yang bikin, kok jelek banget gitu. Nah, ya intinya itu mungkin salah satu kalau kita bikin video itu yang paling penting adalah ini ya, kalau saya ngomong tadi kan copywriting dan sebagainya itu yang paling penting, tapi paling enggak bunda-bunda ini mau mulai aja dulu itu udah keren banget. Nanti sambil jalan kita akhirnya belajar copywriting, belajar ini, belajar itu is oke. Cuma yang paling menurut saya itu paling oke, berani aja dulu gitu loh. Kalau tipsnya bikin video ya sebenarnya banyak, Mbak. Jadi misalnya kalau kita bikin video harus ya kalau kita bilang agak ribet ya, misalnya kualitasnya harus HD gitu-gitu ya, kualitas suara harus bening, uploadnya harus gini harus gitu. Cuma paling enggak secara simple itu dimulai aja dulu seadanya. Nanti pasti kakak-kakak dan bunda-bunda di sini pasti nemu karakteristiknya masing-masing gitu. Jadi nggak ada kok yang konten kreator itu yang langsung videonya bagus, itu nggak ada. Pasti awalnya juga biasa aja. Lama-kelamaan juga nanti akan tahu sendiri polanya gitu. Mulai aja dulu pokoknya kalau dari saya. Oke, terima kasih Mas El. Jadi Bunda dan Sisters mulai aja buat videonya. Ini kesempatan yang sangat bagus sekali ya. Bunda-bunda cukup pakai handphonenya yang dipakai setiap hari ini. Lalu buat video durasi 30 detik, tidak usah lama-lama, yang menggambarkan produk atau jasa usahanya. Nah, ini nanti akan direview oleh Mas El, hal-hal apa yang sudah bagus dan hal-hal yang masih perlu peningkatan. Ini kesempatan yang sangat jarang, ini akan direview langsung oleh Mas El yang adalah ahli konten digital nih dan juga ahli sosial media seperti itu. Nah, kalau misalnya nanti saya malu-malu nih ketik namanya, nanti akan dihubungi secara langsung ya oleh kami untuk wah ayo Bun buat PR videonya. Dan jangan lupa nanti hari Kamis 14 Desember di jam yang sama yaitu pukul 1 kita akan mengadakan webinar yang kedua, kelanjutan dari webinar yang kita lakukan sekarang. Kita akan mengupas tuntas mengenai foto dan juga video serta cara uploadnya ke sosial media seperti itu. Jadi ini kita tidak hanya jualan offline, tapi kita juga bisa berjaya di dunia digital. Gimana caranya? Ayo kita terus belajar di webinar selanjutnya, yaitu di minggu depan. Oke, bunda-bunda. Kemudian untuk penanya terbaik, karena ini tadi ada 2 orang, seperti tidak perlu dipilih ya Mas ya, karena ada 2 orang. Mungkin nambahin dikit Mbak. Jadi kalau kita ngomong video, monggo. mungkin akhir ini saya beberapa kali riset tentang video yang ada di TikTok itu yang paling naik ya, yang paling cepat naik. Kalau sebelumnya kita belum punya follower, istilahnya kita memang micro influencer banget. Misalnya follower kita itu masih di bawah 100 atau 100. Biasanya video yang bisa naik banget itu adalah video yang isinya itu kayak ono storytellingnya. Jadi kalau kita bilang itu curhat. Jadi salah satu konsep video yang menurut saya itu cepat banget naiknya di sosial media itu adalah video yang isinya itu memancing simpati orang. Entah itu nanti memancing interaksi orang. Entah itu dalam bentuk simpati, dalam bentuk hujatan, atau dalam bentuk apapun. Jadi semakin banyak orang yang komen itu makin bagus sebenarnya video itu. Contoh kadang ada orang yang konsepnya pakai curhat, perjalananku sampai bisa bikin produk ini itu gini loh gitu ya. Kedua ada juga yang konsepnya itu lagi capek-capek, kadang kan ada yang bikin gitu ya, lagi capek-capek hidup, malah iseng-iseng bikin produk ini, akhirnya gini. Orang itu tertarik dengan konsep-konsep kayak gitu. Opo sih ini gitu loh. Terus kadang ono sing langsung
gaya-gayaan, kalau ini berani loh, kalau siap mental itu biasanya kadang ada yang langsung nyinggung produk lain, misalnya nggak ini pakai produk ini nggak zaman lah, pakai ini aja, saya punya produk kayak gitu-gitu. Jadi intinya video itu, tips bikin video yang bagus salah satunya, ini non teknis. Kalau teknis kan harus kamera HD dan sebagainya, adalah kalau bisa itu mindset kita sebelum bikin video itu gimana caranya kita bikin video yang membuat orang itu mau komen di video kita. Orang kalau sudah mau komen, mau nge-share, istilahnya terpengaruh, itu berarti video ini bagus. Gitu. Jadi harus ada orang yang ketika lihat video itu, oh posisi maksudnya apa sih? Entah itu memberikan ucapan semangat kakak, atau bahkan kalau pengen ekstrim ya dihujat, gitu ya. Cuma kalau di sini janganlah, gitu ya. Kalau bunda-bunda mungkin saran saya mungkin lebih ke arah storytelling, curhat, gitu ya. Misalnya kita ngomong, oh umur sudah 40-an, misalnya kita pakai gitu, tapi malah iseng-iseng bikin produk ini, gitu ya. Kayak gitu-gitu biasanya cukup laku. Karena orang, oh iya ya ini 40, seharusnya kan sudah istirahat, nggak mau, tapi orang ini mau capek-capek bikin produk ini, opo sih produknya, kadang orang tertarik seperti itu, Mbak. Jadi itu mungkin tambahan sedikit ide kalau mau bikin video nanti, tak kasih bocoran idenya. Oke, terima kasih Mas El. Jadi tips yang simple tapi bisa aplikatif ya Mas ya. Jadi bunda-bunda, monggo kalau misalnya saat ini malu nih ketik namanya di chat box, jadi nanti bisa menghubungi langsung Mbak Anggi di grup masing-masing. Nanti bisa ketik nih ke Mbak Anggi saya mau dong ikutan PR atau challenge buat video. Seperti itu silahkan ya. Jadi bunda-bunda tidak usah berpikir yang aduh ribet-ribet gitu ya. Videonya hanya 30 detik saja, bisa langsung pakai suara sendiri. Kalau misalnya Bunda, aduh bingung pakai AI-nya itu. Dan jangan lupa nanti ikuti webinar lanjutan itu hari Kamis tanggal 14 Desember jam 1 bersama saya dan Mas El kembali. Oke, Bunda-bunda, karena sudah pukul 3, terima kasih sekali kepada Mas El untuk ini pemaparan materinya yang luar biasa ya Mas ya, sangat aplikatif untuk kita semua. Saya izin nanti share materinya ke para peserta, boleh ya Mas? Boleh, silakan. Karena memang tadi Baik, kan banyak yang saya skip, jadi mungkin lebih baik di-share, mungkin bisa sambil yang teknis-teknis tadi mungkin bisa sambil dipelajari sendiri nanti gitu, Mbak. Baik, terima kasih Mas El. Bunda-bunda tetap sehat dan terus partisipasi aktif di program Seed for Women, dan jangan lupa coba transaksi ke agen Laku Panda yang sudah ditunjuk oleh program yang ada di kelas masing-masing ya. Bisa transaksi nabung ataupun transaksi lainnya, beli pulsa, beli token, dan segala macamnya. Oke, nah supaya semakin afdol, yuk kita foto bersama dulu sebelum kita tutup webinarnya ya Bunda-Bunda. Mungkin bisa izin untuk dinyalakan dulu kameranya. Yang mau pakai kerudung dulu silahkan, yang mau pakai lipstick dulu silahkan supaya semakin cantik nih. Oke, nah kan kelihatan nih wajah-wajah cantiknya. Jadi nanti jangan lupa Bunda-Bunda yang tertarik untuk ikutan challenge atau tantangan buat videonya, monggo bisa info ke Mbak Anggi ya. Sudah tahu dong nomor Mbak Anggi di grup masing-masing nih. Kalau misalnya nggak tahu Mbak Anggi yang mana nih, saya cubit nih. Nanti bisa WhatsApp Mbak Anggi, Mbak saya mau ikutan dong tantangan buat videonya. Seperti itu nanti akan direview langsung nih oleh Mas El nih. Jarang-jarang loh Mas El nge-review. Saya juga mau buat nih. Kebetulan saya punya usaha juga. Oke, Boleh, baik boleh. mungkin dari host Zoom bisa mulai ambil fotonya ya. Oke. Nah, kasih senyum terbaiknya. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, kita ambil 3 kali foto ya. Seperti tadi nih, saran dari Mas El, kalau ambil foto jangan cuma sekali, ambil dari beberapa angle. Oke, foto yang kedua. 1, 2, 3. Oke, foto yang terakhir ya, supaya semakin afdol nih. 1, 2, 3. Baik, terima kasih sekali untuk Mas El, Bunda dan Sister sekalian. Semoga kegiatan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa, Kamis 14 Desember di jam yang sama kita akan mengikuti webinar yang kedua, kupas tuntas foto dan video, dan juga tips-tips upload foto dan video ke sosial media yang tentunya akan sangat membantu untuk usaha kita. Karena saya pun kalau beli sesuatu nih, kadang tertarik dengan foto dan videonya dulu. Saya lihat videonya terus, wah bagus nih, baru saya beli. Gitu. Baik, terima kasih Bunda dan Sister. Semoga bermanfaat ya webinar kita siang hari ini. Terima kasih ya Mas El.
Oke, izin saya tutup Zoom-nya ya. Jangan lupa yang tertarik WhatsApp Mbak Anggi ya. Saya mau kerjakan tantangan videonya.